Nah ini udah mau kan. Tapi tadi itu enggak. Nah, itu ini cepat deh, sumpah itu sih. Lu coba gitu dulu, lu terapin lu sampai lu ketemu, habis itu terapin klik yang single, habis itu baru ke cross, baru kayak yang tadi gua kasih. Lalu rasanya gimana? Enak nggak? Bersih sih. Coba lagi yang tadi motong ini kayak gini nih, coba lihat nih, motong kayak gini nih, ini nih kayak ekstrimnya nih ya, ekstrimnya tuh gini, kayak ekstrimnya tuh gitu, jadi nggak ekstrimnya itu gitu, tapi nggak kayak gitu banget sih, gitu ya, karena kan kan Dua. lu pivotnya di nah coba ya, nah gitu. Kalau lu belum begini coba gini nih, ekstrimnya gini nih, gini nih, begini. Nah, Gak dapet pukulnya, gak nyampe. nah, makanya dirubahin punya pegangannya. Oh. Pegangannya dirubah supaya nyampe. Begini coba. Begini. Tepuk kak? Gini. Nah. Kayak motong. Nah. Coba sedikit. Ini nggak pakai lengan. Coba. Ulangin yang tadi kan. Coba. Nih. Ganti pick dulu ya, pakai ini dulu. Nah, coba kecil sedikit. Nah, coba. Nah, gitu coba. Nah ini ya kayak gitu, kayak seolah-olah kayak kayak gitu. Nah, terus tadi disesuaiin picknya disesuaiin, dirubah ke sana. Nah, gitu. Nah, disesuaiin. Nah. Ini udah bener. No. Udah ini bagus nih. Kan dulu gue pegangin bisa. Nih kan? Gue pegangin bisa tuh. Tuh. Terus. Cepetin. Ini gue pegangin bisa nih. Lemesin aja bro. Tuh. Nah, masih bisa tetap. Itu merasa gimana? Lebih rapi jauh, nggak ya? Iya kan? Nah, coba. Berarti muscle memorinya lu tuh. Iya. Gue dulu bikin video gitu kan, video kayak hari ini tanggal berapa gitu, terus gue ngomong sendiri. Rapi sih. Nyangkut. Bisa. Ya ekstrimnya lagi ya. Ekstrimnya lagi, gue pernah nyoba kayak gini di sini. Jadi kayak gini. Lu coba. Nah, lu Sorry, ya, gini. iya. Coba. Coba. Lu coba cepetin. Pakai pergelangan, men. Ganti pergelangan. Perlang. Coba cepetin ya. Lu videoin pas lagi dia cepet supaya dia ingat. Halo Shalom, kembali bersama dengan kita yang hari ini di balik mimbar gereja spesial kita kedatangan senior ya. Kita mendatangin mendatangin senior. Di dunia pelayanan senior, di dunia sekuler. Banyak yang lebih senior. Gue denger dia dulu album GMB ya, kalau di gereja ya gereja. Tapi gue nggak ngisi loh di GMB. Iya, maksudnya di live-nya. Live-nya iya. Live-nya kan.
kalau live-nya iya. Yang waktu itu yang di laptop ya? Pak, ada. Yang sama siapa tuh yang udah meninggal, gitaris juga yang tua. Yang personil. Oh, si Pak ini siapa? Aduh, Pak Pendeta itulah. Wow. Joko WH. Pak Joko ya? Joko WH tuh. Wah, legend banget tuh. Iya. Saya udah meninggal. Nah, ini jangan sampai meninggal dulu lah. Jangan dong, masih lama. Gua Banyak umur. hampir nih kalau udah Kucing dia, kucing dia. Jawabnya banyak ya. 6 nih. Kalau kita ketemu lama banget ya. Iya, udah lama. Ah. Tapi lu kemarin sempet ketemu di sini kan? Sempet, kan maksudnya kita pertama kali ketemu tuh lama banget. Oh iya, dulu dong. Lama, zaman Wah, masih itu gondrong. pertama kali tuh. Yang kedua kali sempet pelayanan 1 kali doang di Tiberias Tiberias Center. Center ya, yang Ya di udah. Kelapa Gading ya? Kelapa Gading. Berapa Itu tahun cuma lalu? sekali. Kayaknya udah belasan Berapa? tahun. Ih, mungkin udah 2007. mungkin udah 20 Dia tahun itu masih kali. gondrong. Kita sambut dulu Andi Owen. Eh, Paul Gilbert Indonesia. Jauh Paul Gilbert jauh Indonesia. kali, jauh Hah? banget. Soalnya zaman dulu, zaman gue main gitar tuh, Heeh. panutannya tuh kalau di Jakarta Indonesia ini, lu pengen kayak Paul Gilbert belajarnya sama Andi Owen. Andi Owen ya. Sebenarnya Serius. Masa sih sampai segitu? Serius sampai segitunya. Terus anak kecil belajar sama Andi Owen. Oh iya, dulu kan Chicks banget Iya. nih. Ada apa-apa Chicks. Heeh. Iya. Tapi emang gua dulu salah satu gitaris yang Strider kan lu nggak banyak ya? banyak, gue terpengaruh banyak. Maksudnya dulu nggak banyak, maksudnya player-player senior ya dulu nggak banyak. Cuman salah satu yang influence banget Paul Gilbert. Itu ceritanya lucu sih. Nah, Nah, menarik. Dulu Awal main gitar dulu kali, awal main gitar. Iya, awal main gitar dulu deh. oh main gitar. Iya. Jadi Mungkin sama kayak orang. Aku panggilnya apa nih? Koko aja lah ya. Gue manggilnya Om. Owen Hah? aja. Owen. Owen. Gue panggilnya Koko lah. Gue umurnya kan nggak terlalu jauh. Juga kalau dulu masih jauh. Panggil Owen aja nggak apa-apa. Enggak enak Kalau- Koko aja lah. Kalau main gitar dulu pertama kali mungkin sama teman-teman yang lain Ah. SMP apa ya dulu ya Hmm. karena main gitar dulu ya karena gue suaranya nggak bagus sih pengennya nyanyi tapi karena nggak bagus jadi pengen main musik ya udah main gitar terus pertama awal-awal gue main gitar cuma pengen gitar-gitar aja terus kayaknya seru itu ngumpul-ngumpul terus kayaknya kalau kita lihat cewek-cewek kayak Ceweknya banyak loh. Demi Iya. exposure. Enggak banyak. Oh enggak. Sampai sekarang masih jomblo loh. Faktanya ya lucu loh. Maksudnya dulu gua main gitar pengen dilihat sama cewek tapi ternyata main gitar Ternyata lebih banyak drummer. bukan. Enggak juga. Juga. Enggak. Nah, ini perlu tahu nih orang nih. Ternyata main gitar itu enggak serta-merta gampang kayak gitu enggak. Jadi harus tahu kan ya, main gitar yang kayak gimana. Loh, gua mainnya melodi itu cuma nggak seneng. Begitu lu main kayak Sung Hajung gitu-gitu iya, itu main. baru. Salah genre kita Salah. kayaknya. Salah. Lu main metal gitu nggak ada. Tapi mungkin ada tertentu. Ada Cuman- segmennya. Ada eranya. Cuma kali segmennya ya. cuma sedikit. Segmented banget itu kan. Cuma segmennya sedikit. Belajar gitar sendiri. Sendiri dulu terus ngembanginnya terus belajar online. Aku sempet kursus online di sama Paul Gilbert. Aku ambil kursus juga di itu. Muridnya Paul Gilbert Enggak. langsung. Tapi itu di Artist Works. Oh, yang Jadi, bayar itu ya. di- Yang pakai PayPal itu ya. Pakai apa aja bisa. PayPal kan gitu. Lu bisa belajar. Dia sistemnya video respons. Jadi ntar di respons sama Paul Gilbert lu main ngerjain Apa tugasnya. komen Paul Gilbert pada saat itu? Nggak komen apa sih karena gue waktu itu gue lebih belajar dari ini apa maksudnya ngambil pelajarannya karena di situ kan udah ada videonya. Gue cuman pelajarin sendiri aja videonya karena itu kan kalau lu mau dikomenin lu mesti bikin video dan video respon nanti dia komenin bikin video nanti dia komenin. Oh. Gua nggak Jadi bikin. lebih pada bikin Gua lebih- tugasnya tutorial doang. Iya ya? tutorial aja jadi gue ambil Gue dulu dan pernah. iya dan gue sempat ketemu langsung beruntungnya waktu di sini. Wah. Dan gue nggak diajak. Ngobrol. Ya. Lo kan belum kenalan. Enggak, waktu itu belum ketemu lagi, udah lama nggak ketemu. Tuh, lo ketemu di event yang mana? Java Rocking Land? Bukan Java Rock Inland. Sesudah itu, Java Rock Inland Berarti gua Night Festival yang baru dong. Blues Festival. Itu kan kita habis nonton Stevie bareng. Stevie enggak. Kita Oh, bisa- Stevie yang dulu ya, bukan Stevie yang terakhir. Stevie yang terakhir dong. Lo tau Paul Gilbert yang mana nih? Java
Kalau di apa blues festival, dulu acara blues festival. Oh, Blues Festival gue nggak ada, gue kayaknya di Singapura. Belum. Udah, gue di Singapura. Iya, Steve yang terakhir itu, Kita nonton bareng. Steve yang terakhir ini kemarin yang ada Hydra. Ah. Iya, Hmm. itu sebelumnya Oh, sebelumnya. Oh, berarti Blues Festival dia sendiri, bukan sama Mr. Big. sendiri, Oh, yang sendiri ya. sendiri. Mr. Big kemarin malah gua nggak nonton, kesel banget, kesel. Lu nonton ya? Nonton dong. Iya. Lo kan Kan nonton- gua kontakan lo lu, kontakan sama lu. Iya, lo kan Terus nonton gua kayak Lo nonton Reggie males. Watson. enggak, gua Nonton Dewa bukan? enggak. Nggak jadi. Nggak jadi. Oh. Nggak jadi. Gua nggak jadi. Gua mau nonton, gua galau itu. Kan gua. Terus akhirnya gue gak jadi datang dua-duanya karena udah kayak mager banget gitu. Karena apa? Karena gue pelayanan. Wih. Jadi itu hari apa waktu itu? Lupa. Hari Minggu kalau nggak salah ya. Oh. Lupa. Sabtu. Sabtu ya? Sabtu. Nah, Karena minggu benar. paginya pelayanan. Karena Minggu paginya gue pelayanan. Terus gue Bertugas di jadwal. ada jadwal waktu itu. Hmm. Kebetulan gue MD. Oh, harus Oh. siapin. Yes. Itu salah satu alasan. Gue tadinya kalau itu mau berangkat ya. Antara itu. Wah nih, Richie Kotzen atau Oh, Mr. Big ya. dua panutan. Panutan Panutan semua. ya. Iya, iya. Barengan lagi. Iya, di hari yang sama. Tapi akhirnya gue nggak datang karena gue harus nyiapin itu, nyiapin materi itu. Terus akhirnya belajar gitar. Awal-awal belajar gitar sendiri. Awal belajar gitar sendiri, terus gue ambil online course. Gue sempet Itu sebelum ambil- Chicks. Itu pas di Chicks sudah. Oh, pas di Chicks. Chicks. Lu Iya, udah ngajar ya? Udah ngajar. Itu pas sudah di Chicks. Jadi ambil kelas itu aku sempet ambil sama Greg Howe. Wah, gokil loh. Wow. Online. Greg Howe Skype. Tatap muka tuh, apa sih? Iya. Tatap muka online. Skype. Wah, gokil. Greg Howe Skype. Gua Agak mahal sih. Gue demen banget lagi tuh. Iya gila, lu kalau punya duit pas bisa belajar sama aja. Beneran kalau lu punya duit bisa belajar sama aja. Itu Greg Howe, banget. men. Gua suka Greg banget tuh Howe albumnya. buka. Greg Howe buka terus itu juga kalau itu video kita bisa request. Scott Henderson. Oh, Henderson. Lu bisa request. yes. Enggak sih. Iya, iya. Fusion. Itu lu bisa request. Yang paling berkesan sama siapa? Greg Howe lah. Waktu itu belajar terus pas datang ke sini gua sempat ketemu juga. Greg Dia Howe. datang, Greg Howe gua nggak tahu ya. Jakarta blues juga. Oh, gitu. Lu makanya kurang jauh lu mainan. Rock doang Nggak lu. diajak, nggak sempat ketemu. Main sekali-sekali blues. Si Greg Howe bilang, lu kok kayak familiar gitu. Iya gua pernah belajar sama lu di online gini-gini. Oh iya gitu. Pernah Ilmunya aneh tuh, Greg Howe. Apa dia? Greg Howe itu dia ini apa sih namanya? Itu something yang gua nggak pikir ternyata Expect. dia mainnya, iya nggak expect. Apa yang mainnya diajarkan? Ini nggak apa-apa ya, Iya, kita nggak benar apa-apa. banget ya. Iya, Nggak nggak apa-apa. apa-apa. Apa namanya? Dia itu banyak main arpeggiated tapi arpeggio sebenarnya. Tapi Uh-huh. dia mainnya bukan kayak Ingwi style gitu. Oke. So chordon dia main chordon. Ah. Chordon. Tapi dia nggak kayak gitu nggak. Dia akan olah gitu. Jadi kayak as if like itu random tapi nggak random, sebenarnya ada patternnya gitu loh. Pattern dia aneh banget sih. Iya, Soalnya itu. kalau lagu dia di kulit tuh jari Itu kita tuh, bener. jari kita Nggak- tuh kayak nggak- sirkus. iya, kayak bener. Betul. Kok nggak natural banget gerakannya ya? Exactly. Ya itu makanya yang bikin gua berkesan. Oh, emang di luar nalar sih itu, Iya. si Greg Howe itu. Oke. Kita lagi di toko musik Day. Musika Day. Musika Day. Itu udah biblical. Musik. Udah biblical banget tuh namanya. tuh. Musika Day. Day kan Tuhan. Iya. Tuhan. Musiknya Musik Tuhan. Tuhan. Jadi untuk, Musika Day. untuk gereja-gereja yang butuh Panglima support, Polim. Ya. Mau beli alat. Datang dulu. Datang ke sini di kawasan Panglima Iya. Polim. ada apa aja? Hah? Ada apa aja? Ada semua. Ada Ada semua. Butuh alat musik ke sini, Bisa. butuh sound system ke sini. Iya. Iya. gitu, Mas, Gas. Mas. Nah, gitu, Panglima Gas. Polim 8 nomor berapa nih? 2B. 2B. Oke, terima kasih Musika Day untuk tempatnya. Tempatnya untuk hari ini. Tadi nyoba-nyoba gitar, Iya. keren-keren, jamming-jamming. Gaming. Nanti ada spill-spillnya ya di dalam video gitu kan. Asal-asalan. Asal-asalan. Terus mulai pelayanan di Itu juga menarik. Jadi cerita aku pelayanan itu, aku itu dari gereja Katolik. Oh. Jadi
aku itu nggak pernah pelayanan musik itu nggak pernah. Jadi aku kan aslinya Purwokerto. Dari Purwokerto terus ke Jakarta, sekolah di Jogja, ya Katolik masih. Waktu ke Jakarta, nah di situ aku mulai kenal musik gereja gitu loh. Musik gereja dalam arti itu ini apa namanya, band gitu loh. Oke. Nah terus aku itu waktu itu ke Chicks, betul, di Chicks. Nah di Chicks itu aku tinggal, sebentar ada tamu. Nggak apa-apa ya. Gua ini dulu ya. Gua syuting ini dulu, lagi syuting podcast, aman ya? Ya enak. Iya, terus gua ke jadi di di Chicks waktu itu. Tahun Di berapa Chicks. itu kalau boleh tahu? Aku ke Jakarta itu tahun 2003. Wow. Oh, Hendra udah nggak ada. 21 tahun. Ya, ya. 2003 aku ke Jakarta, nah aku tinggal di bawah. Nah waktu itu kan aku sering latihan sampai malam gitu kan, tidur kadang pagi gitu kan. Nah hari Minggunya itu ada gereja di atas di konser hall-nya. Konser hall-nya. Kan berisik. Aku jadi pagi jadi ngantuk, kebangun lama-lama. Sering sebel waktu itu gua. Sebel, wah berisik banget gitu karena kenceng kan. Nah terus akhirnya gua tertarik gua ke atas, ke atas itu gereja itu gitu loh. Kalau boleh tahu gereja apa? GBI. Nah kebetulan karena mungkin aku di situ udah punya nama gitu kan, karena ngajar gitu. Nah orang-orang di situ pun yang pelayanan udah notice aku gitu loh. Owen gitu tahu. Pas di sana, pas udah kelar ibadah, ya ngobrol-ngobrol antar musisinya gitu loh. Ngobrol musik. Lu ikut aja pelayanan gini. Nah, gue nggak tahu musiknya gitu. Pelayanan lagu apa? Udah main aja. Main aja. Santai. Lu bilang santai, ntar gua temenin gini gitarnya ada 2 itu. Terus nanti gua kasih ini apa? MP3 dulu. Gak ada kocak, gak ada ngulik. Nggak ada zaman itu. Ngulik enak aja kocak. Dikasih MP3 itu gua kenal. Jadi gua baru dengar seumur hidup, baru dengar JBCC, baru dengar GMB, baru dengar. Masih True Worshipper kali ya? Iya, masih True Worshipper. TW. True Worshipper, terus Hillsong 2003 gitu. berarti Kukan Terbang berarti. Ya, ikan terbang. Ya, Ikan terbang. Indosiar dong. Nah itu, ya udah, terus gue nempel aja, terus akhirnya gue mulai kenal musik itu terus. Nah, gue merasa gue dijamah Tuhan melalui musik. Wow. Jadi gue, Jadi turnover dari Katolik ke Kristen iya apa tadi? itu iya benar. Di Jadi gereja waktu itu? iya, jadi waktu itu akhirnya aku jadi dari musik itu aku jadi kenal Tuhan. Oke. Menarik. Dari lingkungannya, dari ini, makanya aku seneng banget kalau ada orang yang aku mau gapai orang-orang yang kayak gitu karena aku bisa kenal Tuhan itu sebenarnya dari musik. Awalnya kan suka musik. Iya. Dan aku rasa ada banyak orang yang mungkin ke gereja awalnya suka musiknya doang gitu. Gak apa-apa. Terus iya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Nah itulah Setuju. makanya aku ngerasa aku apa ya namanya, diberi tanggung jawab untuk ngejangkau orang-orang itu. Jadi karena mengalami berjumpa dengan Tuhan dan dirimu merasa bahwasannya sekarang saatnya untuk menjangkau orang-orang yang dalam dunia musik sedap. Iya. Wah, Benar. luar biasa. Itu terus ya udah habis itu aku pelayanan aja kan di situ. Udah setia aja. Berbarengan sama Iya. main sekuler. Iya, masih main sekolah. Main sekuler sama Iya. siapa aja? Ayo dong spill. Apa ya? Aku Dulu kan dulu main di Gitar Plus, aku main di Gitar banyak, Plus sebagai banyak. solois ya. Iya, terus main Seperti sama di RI 1? enggak ya, bukan ya? Aku sama ini sama Teddy Sujaya. Oh, Aku sorry TSP. TSP, benar. TSP. Teddy Sujaya Project. TSP itu drummernya Iya. God God Bless Bless. yang sebelumnya. Iya. Ya. Nah, aku sama itu udah sempet masuk TV apa ya, pokoknya udah inilah. Dulu Udah. kalau Dulu nggak- khas lah. Dulu kalau beli majalah Gitar Plus selalu ada muka. Iya pasti ada. Beliau. Selalu Beliau. ada. Itu aku dulu Dengan gaya rambutnya yang dulu nggak ada majalah gitar kan.
nggak ada yang kasih pelajaran gitar dulu gitu. Belum zamannya sosmed tuh, belum zaman banget lah. Lu lama ya ngisi rubrik di Itu gitar berapa tahun? iya, dari awal sampai tutup. Oh, berarti gini, secara sekolah punya teori musik dong? Kalau boleh tahu nih. Nah, aku itu sekolah, aku nggak, kan aku tadi bilang Iya, nggak online sekolah doang. ini online doang kan. Nah, itu semua aku pelajarin karena aku seneng belajar. Jadi aku koleksi kayak buku-buku, kalau di kayak MI Berkeley itu dia punya ada kurikulumnya, essential concept gitu. Sampai begitu. Iya. Berarti musik teori itu dipelajarin semuanya. Belajar. Gokil. Karena nggak sendiri. semuanya loh. Iya. Aku Hebat sih. iya. Hebat sih. Dan itu kan, jadi itu ada ceritanya juga. Oke, coba. Coba. Karena menarik nih. Kenapa menarik? Karena ternyata bukan hanya main secara skillnya aja nih, tapi memperlengkapi dengan teori-teori. Karena Iya. nggak Nggak banyak. Nggak banyak orang yang ngerti teori. Jadi gini, karena aku suka belajar awalnya. Nah, ini dulu aku sebenarnya paling banyak belajar ceritanya itu dulu. Aku dulu ada teman yang kuliah di Amerika dulu kan. Terus Kuliah di mana? Oh, bukan musik. bukan Oh. bukan musik, tapi teman my best friend lah. Waktu itu kan belum ada DVD belum ada. Waktu itu masih video VHS. Aku bahkan nggak punya VHS. Dulu aku beli, temanku itu suka, maksudnya kadang bawain Betamax itu. Iya, VHS dulu. Iya, VHS. Betamax mah yang kecil ya. Oh, iya. VHS yang lebar. Kalau di Amerika itu pakainya VHS. Nah, itu beli pelajaran-pelajaran gitar. Paul Gilbert salah satunya itu dia kasih yang mana tuh? highlight. Yang ada Intense Rock 1, Intense Rock 2. Yang bulu di gitar ya? Intense Rock 1, Intense Rock 2 sama yang Terrifying Guitar Trip. Itu video itu. Terus ya itu. Nah, aku mulai belajar dari situ. Terus aku waktu itu berpikir, ini banyak banget pelajaran itu. Terus kalau aku mau beli harganya mahal-mahal kan, nggak punya duit. Terus aku kepikiran untuk agak jahat sih, bukan jahat sih sebenarnya, ya jahat gak jahat lah, tergantung cara pandangnya. Ya, aku mau beli pelajaran itu, terus aku beli, terus aku Kopi. Kopi terus aku jual Untuk beli lesson untuk selanjutnya. yes, kayak gitu. Jadi aku gitu, intinya aku ngumpulin itu semua, aku punya lengkap banget semua, shredder Masih tersusun sekarang? Sekarang udah jadi file kayaknya ya, tapi nggak tahu masih ada apa enggak, tapi Boleh. file. Boleh. Iya ada. Jadi aku ngumpulin itu, dijualin. Aku dulu di Jogja. Waktu pas aku jual di Jogja. Dijual belum ada YouTube dulu. Belum ada YouTube. Berarti belum Chicks dong ini? Sebelum cek. Cik. Masih Jogja lo tadi di mana? Ya kan kalau ditanya kan kenapa aku bisa sampai ke titik itu kan karena aku belajarnya dari situ itu. Dari Semua pure dari video tutorial? video tutorial. Pas Tidak nanti- ada yang bimbing? Nggak ada. Gokil. Gak ada, jadi tutorial. Nah, baru mimik itu harus setelah online itu kan, baru itu. Nah, terus aku beli buku yang ini apa sih namanya, yang dari Berkeley, dari MI gitu. Aku belajar dari situ tuh. Nggak pusing Nah, lu bacanya? harmoni teori kayak gitu-gitu. Enggak, karena aku senang belajar. Hebat. Beda Jadi, lo. aku Kalau gue tipenya harus ada yang ngajarin. senang belajar sih waktu itu. Jadi aku di titik waktu itu ngajar sampai di titik aku bikin kurikulum untuk Buat dirimu ngajar? Cicix itu masih kayaknya, kalau nggak salah, nggak tahu ya, kalau nggak salah masih pakai kurikulum yang aku buat. Jadi Masih ada nggak sih, Cik? masih Masih ya? iya. Jadi aku ngajar di situ Berarti Om Wawan baca toge itu bisa? bisa. Untuk seorang otodidak bisa baca not? Bisa. Karena aku dulu pernah belajar klasik sebentar, basicnya dulu. Pernah les klasik dulu. Oh, itu sebentar. membantu sekali lah. Itu ngebantu. Sebentar doang, cuman sebentar doang. Dan ya itu, aku waktu itu
dari klasik itu aku mau beli gitar Elektrik. elektrik, terus beli gitar elektrik itu di Jakarta dulu, di Cix juga tuh. Nah aku bilang aku mau beli apa ya, apa sih, Ini gitar elektrik pertama gitar elektrik. Iya, waktu itu aku beli apa Semik apa kalau nggak salah yang model. di Korea. Iya, Ya. modelnya model Sculptura yang Masih. yang kayak lancip-lancip itu, kayak Macavalena itu. Oh. Nah, aku beli, terus aku bingung mau belajar apa waktu itu dulu. Itu masih SMA dulu. Dulu masih SMA. Ya kayak mundur dari. Nah, di situ aku mau belajar apa ya, bingung. Nah, di situ ada buku, orangnya gondrong, terus aku lihat baca, oh ini dari sekolah musik MI. Itu Siapa orangnya tahu? Intense Rock 2. Oh. Paul Gilbert. Gondrong. Gua nggak tahu itu Mr. Big. Gua cuma tahu itu guru gitar kayaknya gitu. Kayaknya sakti ya. MI. Dari Terus tampangnya. tampangnya gitu. Terus gua pikir itu Intense Rock 2 pas gua ya udah gua akhirnya jadi belajar itu, jadi oh itu Mr. Big. Terus gua jadi suka sama Mr. Big, gua jadi suka sama Paul Gilbert gitu kan. Terus gua pikir dulu, wah kayaknya gua ini bisa nih 2 tahun ya, setahun 2 tahun gua bisa, sampai detik ini gua nggak pernah bisa nguasain itu loh. Wah, Itu ternyata Tapi emang susah, jarinya dia susah. panjang banget. Iya, betul. Jari sepanjang sumpit gimana Nah, ngelawan? itu tadi yang gue bilang, yang gue cerita kenapa kok gue jadi suka sama Paul Gilbert itu simply gara-gara gue beli bukunya. Gue beli bukunya terus gue jadi ngedik, oh ini Paul Gilbert, oh ini, karena gue lihat di situ dia masih muda udah jadi guru gitu. Terus gue cuma bisa niru waktu itu, kan gue nggak tahu. Dulu gue belajar itu ini apa sih namanya, ngelihatnya tablatur. Ya, kan? angka. Lihat walaupun tahu not, tapi karena di buku itu ada lihat tabulatur, Karena kan gue ngeliat ya agak susah kan. Nah. Nah, gue ngeliat tabulatur. Nah, gue dulu nggak ngerti teori, nggak ngerti apa. Ya waktu belajar buku itu kan masih SMA gitu, nggak ngerti teori, nggak ngerti apa. Ya udah gue cuman ngikutin yang itu, karena gue nggak punya banyak buku ya gue ngikutin itu diulang-ulang, ngikutin seperti yang kayak yang dia ngomong. Tapi gue nggak tahu tujuannya apa. Isinya Bahkan apa. sekalian kayak Terror Deatrix itu yang dia ajarin di Intense Rock 2, gue nggak tahu itu bahkan main dari mana, gunanya buat apa, mainnya gimana, nerapinya gimana, nggak bisa. Tapi gue mainin doang gitu, cuman udah gitu, tapi kayak sia-sia semua gitu loh. Kayak waktu itu sia-sia. Setelah gue memperdalam belajar lebih lagi, itu jadi istilahnya jadi pondasinya. iya, jadi fondasinya. Itu jadi fondasinya. Ya udah itu. Akhirnya menarik. itulah belajar Menarik. itu. Nah dari situ gua punya ini ilmu, akhirnya itu gua, Zaman dulu latihan sehari berapa jam? wow, you name it. Karena lo salah satu yang sakti sekali sih. Hmm. Sampai sekarang pasti kita sebagai muda lo up Iya, lah. iya. Gak, ya gua sebenarnya nggak pernah ngerasa kayak gitu sih sebenarnya, apa ya? Kan Karena orang ngeliat yang sekarang lain itu lihat. kayak kalau ngeliat sekarang itu gua kayak, wah gila gua jauh banget. Apalagi gue zaman ketemu Om Owen tuh gue belum bisa main gitar. Oh ya mungkin karena lu belum bisa main gitar waktu itu, Sumpah jadi banget bodoh-bodohin kali gitu. Om Owen ngeliat tuh, wah ini Enggak. orang jago nih. Ya, iya, kalau tapi gue nggak pernah ngerasa kayak gitu sih, maksudnya. Cuman gue, ya mungkin karena gue orangnya strive aja sih. Maksudnya apa? Jadi Suka. tekun, rajin. Iya, Karena suka. iya karena suka. Jadi kalau tadi lu tanya berapa lama main gitar, gue bisa dari misalkan pagi, kalau misalkan nganggur gitu ini bisa seharian nggak kemana-mana. Jadi orang-orang pada dugem kemana, gue main gitar gitu. Sesuatu yang harga yang gue bayar pada saat itu. Wow. Yang Kelihatan buat banget sih buat hasilnya. tuai. Iya. Dan gue bener-bener kayak main, kalau lu lihat, kalau gue picking gitu, gue itu menganalisa banget picking, karena gue suka banget tanya kalau gitu kan alternate picking gitu kan. Jadi gue itu kayak ini, gue bisa ngomong picking berjam-jam sama lu. Memang, Iya. kita kalau Jadi kayak, ngebahas pick iya, doang tuh pick doang aja kita bisa ngomong Bisa gitu kan. berseri-seri. Dan itu semua gue bisa jelasin kayak ini picknya itu kenapa kayak gini, ini Kayaknya pegangnya aku gini. sempat lihat YouTube-nya kan, dia benar-benar tipikal orang pengajar Iya, sih. memang dan tidak pelit ilmu. Coba lihat Ya. YouTube-nya deh. Lo- Wah, gua udah review kan. Gila. Betul nggak kenapa orang pelit sama ilmu? Kenapa? Karena ilmu dikit. Yes. Semakin kaya orang Simple, ilmu, simple. semakin banyak Iya. lagi. Kenapa lu pelit sama ilmu? Karena ilmu lu sedikit. Kenapa? Karena apa? Kalau ilmu lu banyak kayak gua nih. Bukan gua ngomong ilmu gua banyak, enggak, Iya. mohon maaf Iya, gitu, enggak. enggak. Tapi Tapi lebih- gini, maksudnya gini, gua merasa bahwa
apa yang gue bagikan itu nggak ada apa-apanya, Ya. cuma sedikit doang kayak maksudnya. Tuhan bisa tambahkan ilmu yang lebih banyak Bener. lagi. Dan Tuhan tambah, dan kenyataannya emang Tuhan tambah-tambahkan gitu loh. Hmm. Tuhan tambah-tambahkan gitu. Dulu tuh kalau buat DM apa dulu masih Facebook. Omongan cerita gini ngobrol. Tapi kan kita. gue selalu balas. nggak pernah itu karena gue emang seneng. Gue yang dulu bukan siapa-siapa ya kan. Dia juga ketemunya Gue ketemu secara fisik secara fisik berapa? itu pertama kali di acaranya Afid launching 11 Rap, ingat kan? Oh iya, ingat. Gue ingat. Itu kita Sama ketemu ada San. Ed kan? Yes, Ed ada Om kan? Ed, Iya. ada Sandika. Ingat. Itu pertama kali ya kita Itu ya. pertama kali kita ketemu. Terus kita jadi sahabatan Jadi malah ya. sama sekarang. Iya. Ya itu. Menarik sih, wah secara historinya panjang, secara main dari otodidak akhirnya Gokil sih, jadi gokil sih. pengajar. Bisa tiba-tiba ngajar di Ceks gimana ceritanya? Nah, itu dulu aku cerita soal ngajar dulu nih. Heeh. Jadi Kan awalnya kan beli gitar di Cix, Ya. terus lama-lama jadi Gitarnya pengajar. bukan? beli gitarnya hilang, dicuri Ya, pada saat pada saat manggung. Gitu. Wah. Tapi ya itu ya udah nggak apa-apa. tapi dulu sudah punya banyak gitar pas itu hilang. Nggak punya gitar. Jadi saat itu satu-satunya gitar dan itu Iya, hilang. Hilang. Wah. Sama efeknya Metal Zone dulu hilang. Oh. Cuma satu. Iya. Wah, Tapi Tuhan baik. Tuhan baik, Tuhan betul baik. betul Bisa kayak perjalanan. gua sampai sekarang tuh baik. Mungkin emang nggak boleh lo pakai semik. Coba sekarang lihat pohon pakai semik ketemu gua. Ganti gitar lagi, ganti gitar lagi. Ya itu. Tadi apa? Tadi nanya apa? Ini awal Di Cix. di Cix ngajar. Aku bisa Oh ngajar. ya. Nah, jadi gua itu dulu, jadi gua waktu mau kuliah ke Jogja, Aku lihat di mana sih? kuliah di UGM. Oh, tidak ada musik-musiknya berarti. Oh, nggak ada, bukan kuliah musik. Jadi waktu kuliah di Jogja dulu, gua udah dibilang sama nyokap gitu kan, kalau lu mau kuliah lu mesti masuk negeri. Akhirnya gua masuk UGM. Terus udah dibilang lagi, kalau lu mau lanjut kuliah lu mesti sambil kerja. Akhirnya gua kerja. Waktu itu kerja sambil gua kerjanya itu jadi debt collector. Cocok. Gondrong gitu. Cocok. Padahal hatinya Rindo. Iya, iya baik banget. Nah, terus gue kerja jadi debt collector. Nah, gue jalan tuh kuliah sambil kerja. Nah, Karir lo Waktu- sebagai debt collector sukses ya? sukses sih. Nah, setelah jadi debt collector, terus gue itu ini apa namanya? Tahun 98 ada krisis moneter. Yes. Kerusuhan. Iya, terus gue kena penyempitan tenaga kerja dan gue harus resign, harus berhenti. Berhenti. Iya, jadi nggak kerja lagi. Nah, waktu gue nggak kerja lagi terus gue bingung. Aduh, gue ngapain ya gitu? Maksudnya gimana ini gue survive-nya? Terus gue ini sebelum gue beli lesson itu loh. Oke. Terus wah gimana ya? Gue punya ide, gue cuma bisa main gitar, gue mau ngajar gitar. Terus gue itu bikin selebaran, mau belajar gitar ini materinya A B C D dulu, hammer on apa gitu. Dari Ya, bahasa pokoknya keren lah. bahasanya. Bahasa keren Iya. lah. Gue pasang tempel-tempel kayak orang yang itu, kayak yang apa, sedot Oh, pipa yang listrik. Iya, terus Gokil. ditempelin di toko Stiker-stiker musik, ya? di toko musik, di kaca di toko musik gitu tempelin. Ngajar itu gue private, maksudnya ngajar sendiri, gak ada sekolahan apa. Ya udah. Iya. Ada itu muridnya, ada yang ada yang belajar beberapa gitu. Gue ngajar tuh dari 80.000 sebulan. Gokil. 80.000 4 kali pertemuan 4 kali setengah jam. pertemuan. 20.000 satu kali pertemuan Gokil. waktu itu. Nah, pas lagi Krismon lagi ya. iya. Nah, itu terus jadi gue punya pengalaman ngajar, akhirnya pas itu gue ditawarin ngajar di ada sekolah musik di Jogja namanya Musikom. Nah, singkat ceritanya gue ngajar di situ. Salah satu ininya apa sih namanya, kayak kakak ini yang punya sekolah musik itu ada bertiga. Nah, salah satunya ini berangkat ke Jakarta, terus kerja di Cix. Oh, kerja di Cix. Dia tanya sama gua, lu ngapain di Jogja gitu? Mau nggak ngajar di
Ciks, kita lagi butuh gini. Itu tawarannya ngajar waktu itu. Terus Kuliah sudah beres. kuliah udah beres. Oke. Nah udah, gue singkat cerita gue memutuskan untuk ya udah gue berangkat ke Jakarta. Nah waktu di Jakarta ternyata itu bukan ini yang dibutuhin, itu nggak cuma ngajar gitu loh, jadi butuh staff admin yang ngerti musik juga. Jadi kayak not balok, bikin soal-soal, bikin buku, bikin Karena ada sekolahnya ya? Iya, ada sekolahnya. Kan nggak semua orang bisa itu. Akhirnya gua kerja di situ, terus dengan deal bahwa gua kerja di situ, gua bisa ngajar di situ, jadi gua double gaji. Ngajar, kerja di situ, dan gua tinggal di situ pula. Aman. Iya, gua happy banget pada waktu itu tuh, kayak semuanya udah enak banget di satu. Gue dapat double dan masih sempat ngajar di luar juga masih bisa gitu kan. Di ini nongkrong nggak kan deketan? Nah, enggak, waktu itu ini baru banget dan baru lagi. Ini kan pecahan dari Ciks sebenarnya dulu. Iya betul. Iya. Oh, Mas dulu- Beben itu dulu ngajar di Cik? Iya. Oke. Itu jadi semua ke sana, terus itu ini lagi masih baru waktu itu. Masih baru. Terus tapi gue nggak pernah nongkrong, cuman sama temen-temen ini kenal semua karena Iya. nongkrong bareng temen-temen musisi gitu. Nongkrong. Lu tau musisi kan itu aja. Iya, Iya. betul. Ya itu akhirnya gue ngajar lah di situ. Nah di saat ngajar, skill gue ngajar, pengetahuan gue justru berkembang di situ. Terasa. Berapa di tahun situ. nih Ciks? Wah lama. Bahkan gue dari sebelum kerja di Ibanez. Ibanez tuh Bahana. ya Bahana. Waktu itu namanya Mahkota Musik Mahkota. MMI, Mahkota Musik Indonesia. Oh. Udah ganti namanya. Itu lumayan lama sih. Gua dari 2003 sampai, kalau ngajar itu masih sampai lama. Tapi kalau kerja yang di itunya mungkin Adminnya? sekitar 5 Lima tahun tahun. mungkin nggak di sana. Aku lupa. Circle pertemanannya bisa sama Andrew Stone tuh. Oh iya. Iya, Osmond. Iya banyak Osmond sih. kan, Iya. ya. Osmond kan. Drew apa kabar tuh sekarang, nggak pernah Hah? ini Tuh Drew. Drew. Ah, Waduh, kayaknya dia bilang- harus diwawancara di sini. Enggak, dia bilang moh gua, Moh. moh. Dia bilang gitu, moh. Nggak mau Kenapa gua. sih? Nggak tahu. Andrew tuh teman baiknya dia. Oke. Justru. Kakaknya juga jago loh, yang bilang Daud. Oh iya, itu susah tuh. Daud. Drummer. Itu juga jago itu loh. Jago. Daud bagus juga. Defektor juga tuh. Iya, dia belajar sama Defek. Iya. Gokil. Ah, Dia belajar sama Iya, Defek. belajar. Literally dia. dia terus sampai Iya. ke Amerika juga. Iya. Gokil. Andrew juga tandemannya dia nih. Jadi Andrew yang ngambil ritmenya, dia ngambil isinya. Tapi Andrew bagus juga mainnya, jago dia. Sekarang jago, lebih jago malah sekarang. Udah keren. Dia lebih fokus bisnis katanya. Andrew kan di Tiberias kan? Iya makanya. Tahu nggak? Setelah dia keluar, ada yang gantiin. Siapa? Bukan, entahlah siapa yang ganti. Maksudnya, gua nggak tahu Bornakis tuh. Bonerges. Bonerges ya. Ah, ah. Itu kan dia dulu di situ kan. Iya di Bonerges. Setelah dia keluar yang gantiin siapa tahu? Murid gua. Siapa? Eki. Oh Eki murid lu. Tahu lu? Tahu. Eki Saputra apa Eki Eki siapa Saputra. ya? Iya benar ya? Mm-mm. Tahu gua. Gokil. Bener kan dia? Bener kan? Betul. Tapi gua nggak tahu urutannya gimana. Tapi Betul. yang tahu gua, loh Eki di situ gitu. Terus seru-seru aja. Tapi dia udah keluar juga. Iya. Lo masih ngajar nggak sih? Masih private. Oh private. Di rumah? Online atau gua datang? Oh, Iya. on visit. Ya, Oh, visit. visit. Atau kalau yang sekarang itu gua kalau mau belajar setelah jam toko, aku ke kafe di situ bawa gitar, kita belajar di kafe. Iya, kita belajar di kafe. Ada di dekat sini. Jadi kita belajarnya di sini. Di kafe situ apa namanya? 1 jam, kadang-kadang ada kelas itu beberapa orang belajar di situ bareng. Gila, Karena pengajar enak. banget ya. Gua orangnya seneng ngajar. Emang. Itu hati sih. Nggak Iya. nggak bisa Nggak semua orang dibohongin. passion juga tuh. Itu Passion. hati. Nggak semua orang jago bisa ngajar. Iya. Nggak semua orang bisa ngajar jago. Bisa, iya benar. Beda. Emang beda jalur. Kalau nggak punya hati ngajar, ya susah. Hmm. Itu kan kayak istilahnya lu datang ke kafe, cuman ini ngejamming. Sebenarnya kalau misalnya buat diri lo sendiri, ini kayak melakukan rutinitas udah Iya. bertahun-tahun kayaknya jenuh ya bisa jadi. Tapi
Kan dia mikirin Seneng. asiknya aja gitu Oke. ya. gue berpikir gue seneng ya kalau misalkan gue ngajar kayak misalkan Hmm. punya murid gitu, terus murid itu hidup dari apa yang gue kasih, artinya Wow. Wah itu gokil. Ya. Itu gokil. dia jadi guru, Ah. dia ngajar jadi guru, dia hidup main session Hmm. itu kan semua dari musik yang dia pelajarin kan, Betul. dari main gitar. Banyak murid-murid gue udah banyak yang jadi guru, bahkan murid gue punya muridnya udah jadi guru lagi Itu gitu. yang namanya menanamkan talenta dan bermultiplikasi itu tuh Ya ya. itu. Literally. Itu apa ya? Literally Buah. itu tuh gokil. Ini salah satu musisi yang berbuah ya guys. Ya biarpun dulu tampangnya lebih serem dari gua kayaknya zaman dulu. Enggak dong. Gua hatinya baik. Nah, gue tertarik dengan yang tadi obrolan kita yang ke skip tadi ya. Apa? Karena ini waktu itu kan, lu kan mau datang acaranya siapa, tiba-tiba gara-gara lu nge-MD-in di gereja. Itu Oh, Paul Gilbert, Gilbert. Mr. Big konser. Iya. Mr. Big. Lu meng-cancel. Ya. Nah, itu menarik tuh buat gua sih. Kadang-kadang ada orang yang masih bela-belain, tetap nonton, Gua kemudian pengen banget sebenarnya itu. Pengen Gua banget. juga minggu paginya sih pelayanan fix. Tapi kalau gua nggak nge-MD gua berangkat. Kalau gua nggak nge-MD gua berangkat. Nggak, kalau gua kan kalong. Gua nggak tidur berhari-hari gua bisa. Kalau gua nggak nge-MD berangkat karena kalau nge-MD itu gua harus nyiapin banyak hal. Betul. Hmm. Kayak salah satunya kayak kita pakai sequencer, kita harus nyiapin sequencernya. Kita harus ini banyak PR-nya banyak. Ada penyesalan kah tidak berangkat? Nyesel nggak nyesel sih. Soalnya gue udah ketemu Paul Gilbert. Oh, jadi salah satu. udah. Iya, kayak ya udah gue udah pernah ketemu dan pernah ngobrol dan gue pernah. Jadi gue tahun pertama kali ketemu Paul Gilbert itu di Hard Rock Cafe. Pertama kali dia datang ke sini. Itu gue nekat nggak ke Jakarta. Datang aja ke Jakarta nggak kenal siapa-siapa gitu. Nekat aja datang ke Jakarta. Datang nonton di ini apa namanya kliniknya Paul Gilbert. Nah itu gue pernah bandingin tangannya, Masih di Sarina, gue ya? pernah bandingin tangannya gini. Ya Paul Gilbert, gue penasaran sama tangan lu. Gue Dia coba lihat tangan lu. dia pernah pegang tangan Paul Gini. Gilbert loh. Gue lihat gini, gila panjang banget waktu itu, waktu pas di Hard Rock. Jauh tuh. Hah? Jauh. Jauh lah. Nah waktu pas dia di sini, gue bilang, gue waktu itu sempet ngini tangan lu. Oh, gue nggak sempet foto. Gue bilang, Boleh nggak? boleh nggak? Lu tangan lu begini, terus tangan gue begini, terus biar orang tahu tangan gue sama tangan lu bedanya. Itu ada gue foto di Instagram. Nanti dikirim ya. Boleh Boleh nggak? nggak? Gue ada boleh. Boleh Boleh nggak? Di Dikirim IG ya? gua ada, Kita di IG. tampilkan bedanya tangan Paul Gilbert Iya. Indonesia dengan Paul Gilbert asli. Panjang banget. Itu kayak ada selisih kayak hampir 2 ruas kayak Dua gitu. garis. Iya, panjang banget. Literally panjang banget, gila. Makanya dia mengambilnya kan selalu begini kan. Iya. Dia gini, karena panjang. Pentatonik di bebet. Iya. Gokil. Tapi Tadi ya di memang bebek harus 3 sih note kalau string. misalnya ruas jarinya panjang-panjang, lu bisa ngejangkau scale-nya jauh. Apa yang kabarnya penasaran dengan momen? Enggak, maksudnya itu kayak istilahnya apa ya? Buat gue sih nggak gampang ya. Lu ninggalin apa yang lu suka demi karena besoknya bertugas di gereja. Iya nggak gampang emang, tapi ya. Tapi kalau untuk itu kenapa maksudnya gue kenapa itu yang jadi yang lu prioritasin untuk siapin hari minggunya itu ketimbang iya kan sebenarnya kan lu Somehow, sebagai MD kan bisa iya. aja gitu. Iya kalau gua nggak siapin pasti akan berantakan. Kalau gua nggak siapin itu kan pasti akan berantakan kan, kayak materi sequencernya gitu-gitu kan. Gua kalau nggak pakai itu gua jadi nggak oke. Oh. Dan kalau gua nggak siapin itu nggak, gua bisa aja sih sebenarnya kayak ya udah besok main nggak usah pakai itu, Ajar. kayak sequencer aja, tapi mungkin hasilnya nggak akan as good. Kalau ya karena kebetulan waktu itu kayaknya aku lupa juga playernya nggak full gitu loh. Kosong, takutnya kosong ya. Itu di mana GPCC? Di JPCC. Buat yang belum tahu, Om Mandiawan ini gitaris dan MD di GPCC. Iya, kebetulan. Jadi
pelayananku di sana apa? Aku Berapa tahun aku dari take PCC? it as Hah? Berapa tahun sudah? Aku lupa ya, ini dari 2014 apa 16 gitu kali ya udah. 14 apa? Aku nggak kerasa loh. Kita sempat ketemu di Fuse, ingat nggak? Iya, Fuse. Ulang tahunnya Fuse. Iya, iya, JBCC. Udah di BCC. Udah. Kayaknya dia cuma sih 3 hari. Aku itu seinget aku Oke, masuk ke perjalanan gereja JBCC nih, itu perjalanan gereja. Awalnya kan di GBI Chicks. GBC, And then? terus GBI jalan-jalan. Dia jalan-jalan. Ke GBI Oke. jalan-jalan. GBI ya. Mutar. Nah itu juga Menarik. menarik karena Seru, aku seru, ada di seru. titik aku di pokoknya kan aku udah pelayanan terus sempat di GMB. Ya. Di GMB kan berarti aku ikut ibadah di GMB. Ada Giving My Best Community dulu. GMBC. Oke. Terus habis itu aku sempat keluar dari situ terus aku ke Muter lah. GBI Sawangan apa ya? Iya, Jauh banget. jauh. Terus Pak, sempat ke Sawangan Riza Solihin nih. Yes. Oh iya, katanya lagi sakit ya. Iya, masih rumah sakit ya. Iya, semoga Semoga lekas sembuh. cepat pulih. sehat pulih. Masih katanya masih Nah. rumah sakit sampai sekarang. Masih ya. Nah, terus apa namanya? Nah, setelah di situ pelayanan, aku sempet di titik yang kayak sudah Jenuh. bukan jenuh sih, kayak udah kayak ini loh apa sih kayak capek sama gereja-gerejaan. Jadi aku udah ada di politik titik yang gereja ya. yes, Wah, kita mulai. gospel. Gospel. Oke. Aku sampai di titik yang udah ya gitu karena aku ada sempat bawa pelayanan terus bawa orang ke pelayanan terus akhirnya orang yang aku bawa justru orang Mental. yang nyingkirin aku di pelayanan. Gitu. Ya, pokoknya Orang yang ditendang ya. yang iya pokoknya ada itu off the record aja lah. Ya, Bisa apa kan nanti. kita nggak usah Ya, sebut ya, orang. ya, nggak sebut orang. Boleh tau nggak alasannya apa dia menyingkirkan? I don't know, pokoknya panjang itu nanti itu bisa Off nanti cam, dibalik off cam, layar off off cam. cam. Oke. Nah. Off cam. Ya, nah terus gue akhirnya sampai di titik yang capek ya. Gereja buat gue itu gereja itu UUD. Ujung-ujungnya. Duit. Semua gereja itu buat gue itu, Betul, gue bisnis. sudah di titik itu. Semua itu duit, semua itu duit doang lah. Datanya duit ini. Aku udah di titik itu. Udah yang capek. Aku dulu setelah aku masuk ke di pelayanan di Cik, setelah itu aku kalau ke gereja nggak pernah duduk di kursi jemaat, Duduk di? aku selalu pelayanan. Jadi setelah itu aku selalu karena orang nge-respect aku semua, jadi cuma selalu mau ke gereja manapun aku selalu melayani. Jadi aku kalau setiap minggu itu aku selalu pelayanan, nggak pernah duduk di kursi jemaat. Gua udah Hampir selalu. Gua udah 2 tahun ini kayaknya. Nah, tapi setelah aku di titik itu, aku kan sempat ke JPCC berapa kali, tapi waktu itu masih di Hotel Niko kan, Hotel Pullman ya di Upper Room. Terus kayak aku males waktu itu karena naik turun ininya liftnya ngantri berapa. Nah, waktu pindah ke Kokas, aku mulai ke gereja itu lagi. Jadi somehow aku mulai ke gereja itu aku cocok sama pengajarannya dan aku melihat aku bisa semakin melihat Tuhan lebih clear lagi gitu loh, karena aku nggak mikirin kayak pelayanan, nggak mikirin apa, karena aku duduk di kursi jemaat Oke. sekian Jadi tahun. esensi melangkahkan kaki ke gereja itu balik ke Even tracknya. orang kenal siapa dirimu dan tahu. Iya. Dan aku di situ udah aku nggak melayani, nggak kepengen pelayanan pada saat itu dan kayak udah aku cukup happy untuk duduk di kursi jemaat. Aku ngalamin lawatan Tuhan, aku belajar banyak belajar banyak, kenal Tuhan lebih dekat lagi. Terus aku akhirnya udah udah nggak dulu kan sempet yang tadi kepahitan gitu lah. Udah malas lah. Aku udah nggak pernah ke gereja lama waktu itu sebelum ke itu, jadi sempat ada Kita jeda pernah yang- ketemu di PIC, ingat nggak? Kuningan City. Oh iya, lupa itu. Iya ingat aku. Maksudnya pernah. Itu barang siapa? Mesa yang ngajak, bukan?
lupa. Tapi Lupa ya? iya. Iya, pernah kita ketemu. Apa sih nama? Pilar-pilar itu. Pilar sinkronis ya, tuh Iya, yang kita iya. pernah ketemu tuh. Dulu katanya sempat di situ. Iya. 5 tahun. 5 Iya. tahun. 5 tahun juga. Oke lah. Oke. Pengabdian. Nah, udah gitu aku sempet lama kan. Nah, mulai di situ aku duduk di kursi jemaat. Benar-benar nggak ada mau melayani apa gitu enggak. Tapi mungkin karena aku duduk di situ terus lihat teman-teman yang pelayanan gitu secercah gitu tuh kan. Ih, saya Seru ya? juga melayani lagi gitu loh kayak ini juga main musik kayak gitu. Tapi kayak itu urung karena di JBCC untuk melayani nggak gampang. Ya. Lu mesti ikut kelas-kelas, Kelas-kelasnya dulu. mesti ada audisi, mesti apa, dan banyak tahapannya itu banyak. Lu mesti ikut date, mesti ikut konselnya. Masuk date aja susah ya? Hah? Masuk date-nya aja susah. Enggak, masuk subjek Nggak, susah. masuk date gampang, Masuk masuk date. date gampang. Tapi untuk pelayanan itu lu ada beberapa tahapan yang lu harus ini apa sih namanya, harus lalui gitu loh. Jadi aku nggak kepikiran untuk pelayanan karena buat aku rumit dan Terlalu. bayangin aku tuh pelayan di mana-mana orang pelayanan tuh kayak cuma tinggal semua orang ngajakin ayo dong pelayanan di sini Bahkan nggak usah latihan. bahkan nggak usah latihan, bahkan ini cuma semua itu kayak sementara di situ kayaknya Mulai dari nol lagi. iya bukan maksudnya mulai kesini situ ribet banget sih gitu kan kayaknya ini terus ya udah aku urung Dan nggak sekelas Andi dan- Owen ya. Terus suruh gue ikut kelas lagi, oh nggak gitu. nah Bisa aja Untung sih. Ada nggak gitu ya? Nah, waktu itu aku ikut kelas-kelasnya itu bukan karena mau pelayanan sih, Karena pengen ikut kelas karena aja. ingin belajar. Wow. Jadi sampai di titik gua udah qualified untuk melayani. Yang ngasih tahu, yang ngajakin gua untuk audisi pelayanan ada salah satu murid gua yang gereja di situ. Itu Kak, itu buka ini apa namanya? Audisi ikut gini. Murid gua itu audisi, gua audisi juga, gue yang masuk, murid gua nggak masuk. Wajar, Tapi- wajar, itu wajar. Tapi setelah itu dia belajar lagi, terus dia masuk, Oke. dan ini murid gua itu salah satu orang yang paling berjasa di hidup gua. Wow. Banyak. Dia orang yang paling banyak membantu gua. Hmm. Jadi gua, jadi lu nggak pernah tahu Siapa orang yang lu bantu dulu itu di kemudian hari lu nggak tahu itu orang yang menopang hidup lu, Waduh. orang yang ngebantu lu. Jadi waktu lu berbuat baik itu kan lu nggak pernah mikirin. Iya, pas nabur aja ya kan. Iya, Pas lu kan nggak dia- mikirin apa-apa. Pas dia berbuat Iya, kita nggak tapi sadar. kita nggak tahu. Ternyata dia nggak ngerti. Dia tiba-tiba suatu hari dia dapat posisi yang baik, dia dapat karir yang bagus. Kita nggak Betul. pernah tahu. Kita nggak ngerti. Terus misalkan lu dulu jahat sama dia, terus tahunya waktu SMA lu ngebully dia, terus tahunya lu pasti dia dokter lu. Gimana lu? Dibelek lah ya kan. Iya, Wah. dia dokter lu sakit jantung, dia ngebelek lu. Hidup dan mati lu di tangan itu. Hidup dan mati lu di tangan dia. Iya, benar. Itu, makanya Tuhan Yesus itu ngajarin itu kita untuk menabur kasih, untuk baik. Harus spam tuh ya, spam. Iya. Spam kebaikan. Iya, itu benar. Dan kita berbuat baik bukan karena kita mau masuk surga loh, lihat loh. Kita Iyalah. buat baik itu karena Tuhan sudah terlebih dulu berbuat baik sama kita. Betul. Karena Sudah. naturnya Tuhan tuh, ya Tuhan baik, itu aja. Hmm. Sifat aslinya nggak bisa kita pungkiri. Iya. Setuju. Nah itu gua masuk, akhirnya gua pelayanan. Nggak ya, Di situ. kalau boleh tahu nih skill-skill nih yang di audisi apa aja waktu itu? Nah, Oh, mainin lagu sih. lagu apa ingat nggak? Berapa lagu kalau boleh tahu? Ada Yesus Mulia, ada Hmm. Bersorak, ada beberapa lagu gitu. Sesuai asli. Kalau yang sekarang sistemnya itu online dulu. Lu bikin video demonya dulu dilihat. Nanti kalau lu cukup, lu baru audisi live. Oh. Kalau sekarang, kalau dulu nggak ada. Audisi masih terus ada ya? Ada terus. Kita butuh banyak kok. Butuh banyak. Dengan pelayan Tuhan yang sudah sebanyak itu, Yes. masih butuh. Masih butuh. Gokil. Masih butuh banyak. Nah itu harus main sesuai dengan aslinya.
Lebih aman sih begitu. Oh. Sesuai ini aja. Lebih aman sih begitu. Maksudnya lu bisa aransemen kayak gimana. Oh. Tapi kan lu main kan sama tim yang ngulik yang sama kayak aslinya Iya, gitu loh. iya. Jadi kalau lu beda sendiri kan agak aneh. Kecuali nanti lu udah sampai ke titik yang MD, lu bebas mau ngacak-ngacak gimana bebas. Oh. Lu bebas. Tapi kalau nah itu lu dituntut untuk rendah hati. Nah makanya Gua main ya. aku bingung nih, maksudnya sekelas kayak Andy Owen, Andy Owen kan Shredder, Super, terus masuk ke audisi yang harus- main British. Iya. Tapi ya gini, orang suka kadang kan orang bilang lu kok ya kayak mungkin kayak berpikir kayak lu itu kok bisa lu mau main kayak gitu. Kadang lu gini, actually sebenarnya waktu awal gua itu kan nggak Struggle nggak? Oh, struggle iya, tapi gini, maksudnya gini, struggle-nya bukan karena nggak ini. Actually itu gue suka. Oh, lu suka main British itu Iya, suka? actually itu gue suka. I found out Dan itu bahwa- dan gue dan itu tuh biasa nggak gampang ya? nggak gampang. Dan itu kayak mungkin kayak orang lu skillnya tinggi gitu terus lu kok mau main gitu. Gue nggak tersiksa, gue seneng gitu loh. Oh, Gue main itu tuh gue seneng gitu. kan kayak ada koko gua namanya Ko Thomas Budi Handoyo tuh Iya. kan. Dia kan awal-awalnya throw keeper gitu. Gua nanya, kok lu dulu kenapa keluar? Lu nggak bisa jadi diriku. Oh iya nggak apa. Oh. Tapi kalau gua Santai ya nggak apa-apa aja. tiap orang beda-beda. Tapi kalau gua seneng karena ya itu karena gua orangnya seneng belajar. Karena kan lu Jadi harus kan- menekan idealis main lu Iya. untuk ngikutin untuk sebagai as a band, as a Iya, team, iya. and then sometimes lu bukan yang jadi leadnya, lu harus jadi Iya dan lu harus rendah hati. Kayak lu bisa kasih yang gimana-gimana tapi kalau MD-nya bilang lu isinya kayak gini. Itulah di Ikut situ- aja. Yes, Waduh. di situ lu harus tunduk. Nah itulah yang gue belajar dan rendah hati dan tunduk itu ketika misalnya submit gitu lu ketika lu menjadi gaya hidup lu nggak akan tersiksa sama itu. Ya. Jadi kayak Dan itulah pelayanan sesungguhnya, bukan mainnya. bukan mainnya. Mainnya mah tinggal main doang. nanti nggak main doang. Sebenarnya lu mau rendah hati, lu mau ngikutin aturan, lu mau datang tepat waktu, lu mau karena di JBCC itu kita strictly on Iya, time. sesi satu aja kalau nggak salah persiapan bisa dari 4:30 ya. Yes. Ada latihan beda hari ya? Iya. Wow. Ada latihan beda hari, kemudian kalau sesi pagi 4:30 udah semua tuh. Wow. Iya. Gereja sebesar GPCC yang udah kita lihatnya secara mata jemaat udah sangat rapi banget, di atas itu ada masalah teknis apa sih? Teknis. Ya, misalnya biasanya di atas Masalah. Iya. apa biasanya yang paling sering? Iya teknis banyak kendala. Enggak teknis. Teknis kan nggak cuma barang, bisa dengan barang, bisa orang dengan orang. Aduh, semua. Masih Karena tetap. lu masih tetap Manipulasi manusia kan. manusia. Sama di mana-mana itu sama. Lu mau ke gereja manapun, mau sebesar apapun, Jadi sebesar itu ketemu orang nggak ngulik masih ada? Masih ada. ada. Gua kira Tapi- nggak ada. Gue kira gue doang nggak ngulik. Enggak. Tapi gini, ketika gini, misalnya gini, kalau contoh misalnya, ini timnya ada 10 misalnya, Yes. atau ya, dan timnya ada 10, Hmm. 9-9-nya datang on time. Lu malu nggak kalau lu datang nggak on time sendiri? Malu pasti. Orang sampai nungguin lu loh. Lu ada satu tim ada 10 orang, semuanya ngulik rapi semua. Lu main salah-salah tapi lu sendiri. Lu sendirian. Apalagi, Malu gak lu? apalagi Iya kan? latihan Itulah. bagus lagi ya. Itulah Soalnya- habit yang ini karena semuanya itu. Di review nggak pas ending apa? Oh, udah, di apa review. sadar sendiri? Ya kalau sadar sendiri ya biasanya sih orang sadar sendiri. Oh, jadi nggak Tapi kalau, dinasehatin lah. Dinasehatin nggak? kalau sampai ini bisa ditegur. Kalau sampai kebangetan gitu ya. ini bisa Siapa yang ditegur. bertugas negur? MD. Oh kalau untuk musik yang berhubungan sama musik MD. Kalau
kalau yang berhubungan sama musik, kalau nggak ngulik ya MD. Karena MD yang tanggung jawab deliver itu maunya kayak gimana kan MD. Karena gue pernah datang ibadah gitu di BCC ya, gue kadang-kadang melihat gini, mereka tuh mainnya terlalu rapi. Rapi banget. Terlalu rapi, sampai kayak On misalnya point tuh lah. flowing penyembahannya Semuanya. juga udah di pola. Iya, betul. Dan gue lihat ada belakang, wah Kenapa? ada limit. Kenapa tahu nggak? Ah, Jadi gini, JPCC itu sangat menghargai waktu. hmm. Apa namanya? Semua itu Disclaimer ya, kita bukannya lagi saya tidak JPCC. mewakili JPCC ya. Iya, Itu harus iya, harus makanya di disclaimer dulu nih. Iya. Gua nggak mewakili JPCC, Hmm. tapi as if kayak kita semua itu di situ itu sangat menghargai. Kita cuma pingin Iya, belajar. kita mau Untuk kasih tahu disiplin. aja. Jadi kita itu sangat menghargai waktu di sini. Hmm. Jadi kayak misalkan orang datang, Hmm. dia udah berencana nanti gua ibadah jam 9, jam 11 gua mau ketemu klien atau mau makan siang atau Ya. mau apa, udah ada plan A B C D. Nah, kalau ini Ibadah molor lewat, Hmm. khotbahnya lewat, Hmm. terus Musiknya musiknya lewat, Hmm. khotbahnya nggak on point, Muter-muter. muter-muter, terus ceritanya nggak jelas, terus akhirnya lewat. Kasihan orang-orang yang sudah punya plan Bagus nih. A B C D. Untuk pakpen yang Iya, itu kenapa makanya yang ada di- bahkan nggak cuma musiknya yang pakai Wow. time, khotbahnya pun Khotbahnya semua pakai pakai time. waktu. Dan nggak ada extend ya. Nggak ada. Kalaupun ada extend itu kan kayak bukan direncanakan yang extend kayak menjadi habit gitu loh. Kayak mungkin extend sedikit Pendeta kayak gitu tamu lah. masih, iya pendeta tamu biasanya sih. Itu masih acceptable. Tapi kalau misalnya dibilang. pendeta tamu, mereka ngakalinnya di PW-nya kok. Berapa Iya, kali aku biasa, datang iya. event gitu ya. Iya, Mereka biasanya gitu. kadang dikasih cuma 15 menit. Iya. Sepi banget ya, gokil ya. Karena mereka kalau nggak salah timernya 20 menit ya untuk PW doang. Iya. Itu udah di set nih, shalom, udah dihitung tuh. Bukannya shalom baru dihitung, enggak. Enggak. Ini shalom Jadi udah dihitung. begitu udah masuk, kita itu latihan. Kalau latihan itu kita udah count timer. Iya. Kita bikin aransemen apa semua. Kita nggak lebih. Kalaupun mau ada adlib sedikit tuh kan paling cuman berapa menit, semenit gitu udah. Itu udah kayak udah lebih banget gitu loh. Udah cukup lah. Iya udah cukup. Kalau misalkan lu mau panjangin belakangnya nih, kayak mau freely gitu kan, belakangnya mau kayak gini, mau diulang 2 kali gitu, yang aslinya cuma sekali gitu, atau mau diulang 3 kali itu masih oke gitu loh, sebenarnya gitu loh. Tapi the whole session gitu, waktu kita latihan kita udah count timer, kayak ini berapa waktu kita latihan tuh direkam, itu udah Berapa? dihitung waktunya. Ini 25 menit atau 30 menit, potong, ini potong, yang ini dipotong, ini dipotong. Jadi ketika Maksudnya, latihan di review, sudah, bagian yang potong. iya, udah. sudah dihitung semuanya, waktunya sudah dihitung. That's why kenapa rapi, kenapa on point, kenapa on time, itu karena kita sudah ngikutin itu. Even yang kita yang kadang-kadang misalnya contoh ya, kayak dirimu lah, dibilang udah dikenal orang, jago lagi. Dan lu harus bisa untuk menundukkan diri untuk bukan tunduk pada otoritas lagi, tunduk pada timer. Itu gampang atau susah sih? Itu tadi, kalau itu sudah menjadi habit, sudah terbiasa sama itu menurut aku jadi normal. Jadi normal. Udah biasa Jadi banget jangan lagi. menormalkan hal yang tidak normal. Iya. Kebalik gitu Padahal loh. telat itu kan nggak normal. Iya, tapi jadi dinormalin. Itu Benar. itu dari awal JBCC berdiri kan karena kita sering dikasih share gitu apa value-value yang menjadi value di gereja kita itu kita tahu banget gitu loh. Kalau teknis alat masih ada masalah nggak gereja sebesar itu? Masih ada. Contohnya? Ada temen aku waktu itu aku pernah lihat di live dia main terus in-ear-nya itu kayak baterainya gitu kan, baterai in-ear monitor itu lepas gitu, dia bener-bener nggak dengar apa-apa, jadi klik apa semua gitu. Jadi nggak sync sama sequencer kan gitu. Tetap ada. Terjadi. Tetap ada.
udah terjadi. Ya walaupun itu worst nightmare ya, dan itu masuk live ini lagi YouTube apa ya? YouTube ya. Oh. Kalau komunikasi antara audio engineer dan musisi di gereja sebesar itu, Kalau kita udah misalnya kalau ada trust, trouble, kalau audio engineer kan di depan, ya, ya kan, kita sudah nggak pernah ini. Ada kalau di kita apa audio engineer biasa dibagi dua, ada yang stage sama yang untuk di monitor. iya yang monitor sama yang di stage. Oh, salah. Sama Ada yang di tiga. FOH sorry, yang di Satu stage lagi sama buat yang di streaming. FOH. Satu streaming. Ada lagi berarti itu tiga Multimedia. lagi, Soalnya waktu itu aku lihat podcastnya Pongki, dia bilang dibagi tiga betul. Kalau itu udah diikhlaskan dan trust lah. Trust gitu. Kita udah kadang kan kita dengar di live-nya, aduh gitar kita nggak kedengeran nih gitu. Kadang-kadang ya, aduh gitar kita kekencangan nih gitu. Ya udah, Apa rasanya? ya biasa aja. Karena Ya. karena nggak menurut gua gini, Udah terjadi. kita bukan masalah itu udah terjadi. Ya intinya kan lu melayani Tuhan gitu loh. Jadi kayak itu bukan suatu hal yang tidak menjadi esensi lagi gitu. Ya. Maksudnya, mungkin secara personal ya aduh kan sayang sih ya kayak gini, tapi itu udah nggak esensi gitu loh. Intinya Udah adalah nggak butuh bahwa eksistensi juga. the whole ini apa tujuannya itu tercapai gitu loh. Yang penting itu. Keren. Ini menarik nih, soalnya kita baru ya sekalian kita belajar ya. Karena aku kan tipenya nggak suka gereja besar, aku selalu berkeliling di gereja-gereja kecil. Jadi pengen tahu aja kalau gereja gede itu gimana sih pelayanannya? Ya itu itu yang bisa aku share sih itu gitu tadi. Karena aku kalau ingin belajar sesuatu yang bagus, pasti ke gereja besar. Ya. Ingin Tapi melihat ya, semua dari semua proses. Semua itu ada plus minusnya. Kayak Yes. kalau aku bilang itu kayak lu kalau lu punya kapal lu gede, itu mau belok lu harus Susah. ngancang dulu, susah mau belok. Kayak lu harus ngancang dulu kecepatan berapa nih Iya, ini belok ke betul, kanan gitu kan. Makanya aku kadang-kadang Tapi- nyadar bahwasannya kalau udah semakin besar gereja, Iya. semakin banyak playernya. Aku mau bikin satu tindakan juga untuk menggerakkan merubahkannya itu tuh kayak bisa bikin goncang ya. Ya. Kalau kapalnya kecil, lu mau belok kan tinggal Iya. set, Orangnya gitu. dikit, set. Oh enggak, ini gitarnya nggak bisa main, ya udah siapa yang ini dulu gitu. Kalau di Di sini nggak bisa. nggak bisa kayak gitu. Kayak lu harus misalnya lu nggak bisa, lu harus cari dulu pengganti. Jadi kalau tiba-tiba di hari H, amit-amit salah satu gitaris kenapa-napa, yang dilakukan apa biasanya? Kalau misalnya ya terlambat bangun lah gitu. Atau hilang? Nggak ada, nggak main. Di stage kosong aja slot itu. Kosong. Kecuali benar-benar ada Ya, yang bisa banget gitu, mungkin yang urgent. Tapi pernah sih kayak nggak ada player ya benar-benar yang kayak mungkin force major ya gitu ya, Ya. benar-benar nggak bisa, sakit misalnya Ya, atau apapun itulah. ya itu ya nggak ada penggantinya, udah Kosong aja. kosong aja. Tapi kan ketolong dengan pakai sequencer juga kan. Kalau ada Kalau sequencer. ada, nggak selalu nggak tiap minggu ada ya? Rata-rata Tergantung pakai sih. MD-nya. Gue dengerin biasanya online. Kadang-kadang pakai, kadang-kadang enggak, tergantung. Rick, lo bermain gitar untuk pribadi dan untuk GPCC beda atau sama? Apanya? Rick main gitar. Rick. Rick. Gear. Oh, Nah, kita masuk ke gear nih. oh, Iya, gear. Sekarang sih bisa sama, tapi Karena maksudnya karena sekarang gue pakai digital. Pakai apa Pakai- sekarang? Terakhir itu pakai Helix. Nah, Jadi kayak sekarang masih Helix. Tapi gue lagi berencana menyusun rig baru gitu loh, kayak Stompbox apa ya. digital? rencana gue mau ke Stompbox sih. Ada plan lagi mau ke Stompbox. Jadi lagi nyusun ya, kayaknya ini Masih Iya, direncanakan. masih. Nanti kita sharing-sharing ya. nanti Oke, pasti oke, kita oke. share. Jadi di satu digital itu. Sekarang di satu Di digital Helix. itu jadi karena di Helix tuh gua enaknya gue bisa kayak misalkan gue main ada 5 lagu itu, satu lagu itu aku mau bikin
5 scene gitu atau 6 gitu. Misalkan verse-nya pakai ini. Jadi aku tinggal nulis verse, chorus. Oh, jadi nyeting presetnya itu per lagu? Iya. Gokil, jadi tiap minggu bisa ganti preset? Iya. Tiap minggu kan preset. Jadi kalau lagu apa, preset aku beda. Tidak ada yang fix? Tapi paling fixnya Tidak. amplinya lah. Ada fix yang biasa aku ini ada, tapi most likely akan nyesuaiin lagunya. Jadi kayak misalkan Oh, misalnya ada delay. delaynya, tempo delaynya, terus reverbnya, drive-nya itu Itu tiap minggu berubah? tiap minggu berubah. Kalau That's why harus kita siapin. kalau gua kan biasa gitar ya udah Sama ada, terus kan? ada drive, Enggak. clean, Ya, lead. enggak, itu gua tiap minggu berubah. Jadi kayak kalau misalnya minggu ini gua main 4 lagu, itu gua ada 4 preset yang berbeda dengan masing-masing. Dan itu kayak- first. iya. Wah, gila sih. Itu apa Mas? Gila sih. Tapi kalau lu Gila sih lu effortnya. happy, lu happy. Tapi kalau digital, kalau lu main, lu ketolong sama kayak ada preset-preset kalau yang dari luar gitu, ada yang sudah jadi gitu. Kayak misalkan malah lagu udah lagunya udah. sama kayak gitu, misalkan first, chorus ada. Tapi kalau misalkan lagu yang misalkan lu lagu JPCC, lagu-lagu yang Indo gitu yang apa namanya, lu harus setting sendiri ya, lu nyeting sendiri. Maksudnya ya lu dengerin kan ini kayak gini, cocoknya kayak gini, ininya lu setting sendiri. Oke. Preset standarnya Andi Owen untuk GPCC. Standarnya amplinya apa, delaynya apa? Masih pakai ampli nggak sih? Enggak. Maksudnya ampli di efek. Oh, Aku biasanya itu kan stereo. Oke. Biasanya kanan Fox, kiri Fender gitu. Malah nggak Marshall karena GPCC. Iya, karena nggak ada yang high gain. Kalau lu tanya kalau gua main, kalau gua main yang di sekuler gitu, yang rock gitu, gua nggak pakai efek. Gua literally cuma ampli doang, nggak ada efeknya. Kalau ada lead pakai delay pun sedikit gitu, tipis. Cuma lead doang. Amplinya Tapi apa favorit? Untuk rock rock, aku suka itu 5150. yes, 5150 wow. sama Soldano suka. Soldano, Ya, Marshall juga suka. Udah nyoba soldano yang kecil loh? Itu menarik sih. SLO itu yang ini, Enggak yang ada segini. yang ceria atau yang Bukan Soldano yang iklannya si George Lynch. itu penasaran belum. Itu menarik sih, cuman Iya. harganya 5 ribuan. Waduh, 50 juta dong. Enggak, 5 jutaan. 5.000. 5 ribu Indo, 5 ribu goceng. Oh. 5 juta. 5 juta. Wah, menarik loh. Itu menarik loh, soalnya itu 80-90%-nya SLO Saya- 100 katanya. Wow, oke lah itulah. Oke. Kalau ngomongin sound, aku suka banget sih itu 6505 misalnya atau 5050 Oh ya, kan, TV. Aku sampai sekarang suka banget itu. Maksudnya pasir. Jadi dicari digital, cari. Cuman itu gak enak clean-nya. Nah, kalau clean pakainya Fender atau Fox. Clean Fox suka. Tidak Kabel juga matchless. suka. Matchless kan sama Fox sama. Matchless. Oke. Matchless oke. Oke, kalau buat Matchless kan Fox yang lebih bagus lagi gitu loh. ya Fox Kayak- versi steroid. Iya, Fox benar. steroid. Ya, kan? Oke. Iya. Berarti amplinya matchless, Fox dan Fender. Fender. Iya. Fender apa? Twin River. Eh, Simulasinya apa ya kalau di itu ya? Blues Junior. Gue lupa nama ampli di itunya. Lupa gue. Lupa, ya udah Iya, Fender. Fender lah. Fender Fox itu base, Iya. base-nya dagingnya lah. Iya. Lalu ditambahin apa biasanya untuk main di GPCC biasanya? Drive pasti. Apa? Drive Timmy. GPCC banget sih bunyinya. Enggak lah. Enggak ya, Yang bukannya masuk- zaman itu kan Timmy kan sempat heboh di dunia perworshipan kan? Iya, tapi enak. Zamanku di CHC Aku- tuh kayak semua orang punya Timmy. Tapi Timmy itu ada di Line 6. Oh, ini ada. ya pantas mahal ya Line 6 sih. Isinya Iya, ada serem semua, ya. ada semua. Oke, habis Timmy, Kompresor ada. Kompresor dulu pertama. Berarti di kompresor. oh berarti dari gitar masuk ke kompresor. Ya di dalamnya itu kan. Nah, gitar masuk kompresor. Kompresor.
Kompresornya apa aja lah. drive Drive-nya si Kimi itu. Terus baru ya ampli, terus kadang-kadang kalau aku sering ini sih selera sih. Aku sebenarnya kalau aslinya lebih suka di delay sama reverb itu di belakang. di belakang ampli malah. Sandriton kan biasanya kan. Oh iya, Kalau iya. biasanya Ah. gitu. Tapi the way, karena udah kebiasaan dulu kalau di pelayanan itu karena pakai Stormbox itu delay itu di depan, Depan, kan, ya. yes. Nah. Jadi ya kadang-kadang juga aku bisa setting delay di depan. Di Apa depan yang ampli. membedakan delay di depan dan di belakang? Oh, Secara tone. beda sih. Jadi kalau secara kan apa ya? Kalau belakang itu sebenarnya aku lebih suka di belakang karena lebih bersih kan. Kayak drive Dikasih iya, delay. Bukan delay yang Iya, dikasih drive. kadang-kadang kalau delaynya kan sama reverbnya itu ini ada gridnya dikit nih, kadang-kadang Ya. gua taruh grid di ampli. Nah, itunya kan kena grid sedikit gitu loh. Tapi asik juga soundnya gitu Asik, loh. asik, nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang Selera, salah. selera. Iya, kalau aku lebih senengnya itu. Kalau aku senengnya preamp, delay baru capsing. Oh gitu ya? Aku. Oh, preamp delay baru capsing. Oh, di tengah. Jadi dari iya. dari AMT desain. Berarti iya. Dari Berarti AMT desain balik lagi ke return baru keluar dari capsing. Itu akan kasih notes yang berbeda lagi sih. iya. Nanti kita Beda-beda coba, nanti gua preference kasih tuh, kan? racun lagi. Oh, gue diracunin terus. Nanti gua kasih racun. Oke, kita kasih racun ke orang-orang. Untuk orang yang baru mau pelayanan, mau beli rig, Iya. gue mesti mulai dari mana? Ada Gua nggak Kalau pasti- mau simple, Gue nggak punya apa-apa nih. kalau mau simple, Oke, kita ngomong small budget dulu, baru kita ngomong unlimited budget. Iya. Nah, oke? budget. Boleh dong. Boleh dong. Small Kan budget. siapa tahu belinya ke sini kan. Oh, kalau itu harus. Itu harus. Ingat, alat musik sini, sound system sini. Nah, apa namanya? Kalau gini, kalau mau simple sebenarnya beli yang digital, udah simple. Apa yang paling direkomend? Yang barangnya ada di Musika Day? Ada beberapa sih di sini, maksudnya di sini kayak Valeton, GP200. Oke. iya. itu Gitarnya? gitar semua apa aja ya, maksudnya kita Nggak, yang ada paling- kalau kan- gua rekomennya Corona. Itu Corona, itu the enak. best. Udah nyoba kan? Udah, The best. udah. Kalau gitar Corona gitu. Terus Corona itu Brand Korea. berapa sampai berapa sih? 3 sampai nggak nyampe 7. 3 sampai yang amannya di seri yang berapa juta? Ya 3 udah aman sebenarnya, tapi kalau bisa yang 7 6 kenapa koma, tidak? ya, 6 komaan gitu udah lebih oke Brand Korea ya. Brand Korea. Berarti 10 juta siap pelayanan lah ya. Udah 10 juta siap pelayanan. cukup. Kalau apa namanya, mau simple boleh pakai digital. Ya. Tapi kalau digital mungkin mahal harganya, misalkan kamu mesti afford kayak misalkan digital mungkin 4-5 jutaan kalau yang bagus gitu kan. Tapi ya nggak 4-5 juta kalau yang kayak Harris kan. Harris kan jadi 24. Kalau itu kan berarti masuk ke Iya, kelas yang nanti kelas yang unlimited. unlimited. Iya. Ini kita Nah, yang kalau- small budget dulu, small budget. Nah, kalau aku saranin bisa mulai dari yang Stormbox gitu loh. Stormbox kan lu bisa cicil. Ya, beli satu. Walaupun jadinya lebih mahal. Yes. Kalau lu cicil jadinya lebih mahal kan? Betul. Iya, iya. Kayak Tapi lu kan bisa sesuaikan beli- dengan budget dong. Iya, kalau lu beli drive-nya dulu gitu kan. Berarti kalau mau ini ya lu beli Ya paling tidak punya drive dan punya pakai capsim. SIM. Betul. Udah paling aman. Iya. Berarti itu paling modal 2 juta. Tapi kan ada yang sudah langsung juga. Oh udah iya, ada. udah ada amplinya. Karena kan gini kan kita harus maksudnya bagi orang-orang yang mau pelayanan kan kadang-kadang kan mereka dapat PK dulu kan baru nih mereka invest di Iya, beli alat. Ya, kan bisa. gitu. Ya pokoknya Kalau kalau gue PK buat beli elixir. iya. Pas, angkanya pas. Oh, iya. Sisanya buat kopi sama parkir.
Segitu makanya soalnya. Iya. Tergantung lu di gereja mana. Iya, Tempat beda. gue. Iya. Dapet- Kalau dapet kalau waktu di ya. tempat gue nggak dapat PK Oh, soalnya. iya, nggak bisa ya. PK-nya lebih gede. Karena yang ngasih Tuhan Yesus Ya, langsung. puji Tuhan. Betul. Ya kan? Nah, kalau unlimited budget, Oh, iya. apa yang disarankan misalnya ada murid nih? Oh, gue besok pelayanan nih. Helix aja sih. Helix ya? Helix. Ya kalau sekarang ada Helix, ada Headrush, Camper. Enggak yang paling Susi. rekomen. Yang bisa all around lah. Yang benar-benar wah ini aman nih. Kalau gua biasanya kalau efek itu gua nyari yang community usernya base, maksudnya udah kuat. Misalkan kalau di Oh, kayak misalnya kalau bola tuh fanbase-nya udah. iya Jadi lo mau nanya-nanya sama orang Iya. pun lebih Forum, gampang. forum. iya jadi kayak udah banyak yang bikin preset, udah banyak yang ini nggak repot. Macam-macam. Iya, jadi udah lebih simple gitu loh. Kalau misalnya kayak Camper sudah ada yang bikin apa namanya profiling Ya. gitu. Itu jauh lebih mudah ya. Iya. Jauh lebih mahal sebenarnya kalau camper. Enggak, maksudnya untuk kalau Bukan punya 40 dia ya? punya fanbase yang Tergantung itu. sih, tergantung yang mana. Kalau yang Yang player, yang lebih player murah. ya ada yang stage ada yang lebih Oh yang kecil Kecil, cuma ya. kayak HX Tom itu ya? dulu lebih murah. Tapi kan semua alat yang mahal tapi nggak punya skill kan sama aja bohong. Nggak punya Iya, kemampuan. menolong sih tapi Bener nggak banyak. sih? Nggak banyak kan? menolong tapi nggak banyak gitu. Kan gitu. Menolong sih. Ya. Kalau gitar unlimited budget tetap Corona. Ya belum. Oh enggak. Gitar kalau Corona kan ngeluarin seri HM nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Gitar kalau unlimited ya banyak sih yang Gibson apa Fender? itu nggak bisa itu. Gak bisa milih dia. Nggak bisa. Gimana? Gibson apa Fender? Pilih satu. Nggak bisa sih, susah sih itu. Kayak gua kalau lu nyobain ampli, misalnya lu mau high gain ampli yang mau dengerin suara amplinya tuh kayak gimana, lu mesti pakai Gibson, Les Paul terutama. Ya. Karena lu bisa denger karakter amplinya itu Secara kayak gimana, jujur. secara iya. Karena kalau lu colok ke Fender, lu akan jadi twang dan Dan jadi amplinya Fender itu nggak, aja. iya jadi Fender aja. Jadi lu nggak denger kayak pasir-pasirnya itu nggak kedengeran ini. Grade-grade si Iya, amplinya itu enggak. Tapi kalau lu pakai Les Paul, wih, itu terasa. Les Paul yang menyawanya Iya. beda si Gibson emang Beda kan? beda. Cuman gue nggak suka Les Paul sebenarnya. Cuman soundnya gue suka. SG gua suka. SG enak. SG super ceper itu. Ceper banget. Yang Pacifica lu udah? Yang itu? Belum nyoba kayaknya Oh. belum. Tapi lebih enak sama Corona enak mana? Ya. Beda ini. binatang. Oh, iya. Beda Beda binatang kan itu. Iya, beda ya. Iya. Kemarin kapan hari aku juga podcast sama gitaris juga nih. Nah, dia ada ngomong tentang pentingnya seperti ini, seperti yang tadi Koko bilang tadi kan. Orang kalau misalnya sejago-jagonya jago main nih, tapi dia nggak punya hati, ya sama aja bohong gitu. Jadi lu cuman hanya kayak pelayanan tuh cuman butuh exposure. Ih, banyak yang gitu. Banyak orang yang itu menjadikan itu sebagai kendaraan gitu. Serius. Banyak. Wow. Iya ya, karena episode yang kemarin nih yang kita ngobrolin itu ya aku ngomong gini, ada nggak sih musisi yang pelayan di gereja khususnya nih yang main skill jago tapi nggak pakai hati, terus dia tersebut ya itu bang yang kalau cuma pengen ngejar exposure. Ya. Tapi yang pakai hati dan nggak punya skill banyak juga. Nah, itu Iya. banyak gitu Itu lebih Iya. banyak. Itu plus minus lah. plus minus. Cuman yang menarik tuh iya tentang butuh exposure. Buat aku, bener juga ya. Ada banyak yang gitu. Ada lah, ada. Aku nggak ngomong ya lah ada yang Apalagi butuh kalau exposure. sekarang kan ada yang istilahnya kayak gini loh. Maaf kata nih, endorsan. Jadi gimana saya Jadi kayak istilahnya
dia itu pelayanan di gereja, tapi gue harus pakai bawa gear gue sendiri ya, karena misalnya kayak karena gue di endorse. Oh iya, kalau Sebenarnya nggak masalah. nggak sih. masalah. Nggak masalah. Iya, kalau itu emang Nggak masalah. bebas. Karena kan pertanggungjawaban masing-masing. Itu kan Dengan memang kontrak. ada kontraknya ya. Kalau itu nggak ada masalah. Ada masalah Nggak ya. ada masalah kalau itu. Tapi Tapi kalau gereja- yang tadi menjadikan pelayanan sebagai kendaraan untuk Mendapatkan endorsan. iya Iya, atau iya, iya. Nah, nah itu jadi salah Oh. kalau menurut aku. Untungnya aku udah Pernah udah ngelewatin mencapai nggak masa itu. Aku udah mencapai itu semua di luar sebelum aku Oh. pelayanan. Jadi aku nggak sebelum pelayanan udah di endorse macam-macam. Iya. Ngomongin ini. Tahu Ibanez gua pernah ya? tahu. Ibanez pernah. Ampli pernah apa? Black Star. Blackstar pernah, PV pernah. Dikasih 6505. Iya. Wah, menarik sekali. Blackstar ada. Aku nggak pernah jual, hampir nggak pernah lah jual barang-barang endorse itu aku nggak pernah. Oh, selalu di keep. Selalu iya Karena karena perjalanan ya. iya itu perjalanan. History. Iya ada historinya PGM-mu masih ada? masih. Beli sama Hendra itu kan? Iya, Iya. itu kan belinya di itu waktu itu cerita kisah yang di ini kan Gimana? Aku nggak tahu. di acara itu. Itu Afid Afid kalau nggak salah ada Hendra nggak waktu itu? ada nih. Itu Ada, ngobrol-ngobrol itu. Karena ngobrol gitar karena lagi ngobrol launching. gitar terus gua ngedeal sama dia. Oh. Itu Dan sekarang udah hampir nggak ada itu barang. iya. Iya kan? Laka kan Di dan dunia- punya gua ada tanda tangannya Paul Gilbert. Wah. Gue nyari secondnya tuh kan. Dan itu mulus-mulusnya si PGM tuh. 301. Kan lo tau kan lo punya di Iya. saat Tapi kapan-kapan gua kalau pas ini bisa Spoil. bawa dong. bisa bawa. Nanti dia ntar gua siapin ntar. Udah kesini ntar gua siapin. Oke, gila nggak terasa ya udah Iya, 74 menit. 74 menit loh. Gila. Dan sebenarnya kalau mau diobrolin lagi masih sangat panjang. Kita Nah, Gua kalau ngobrol gini tuh bisa 2 hari. 2 hari ya. Iya. kita ngobrolin pick aja bisa setengah hari, pick loh. Kenapa pick sangat begitu penting? Terakhir deh. Hah? Kenapa pick sangat begitu penting? Ya itu ujungnya yang ketemu Snor ya. Jadi kayak kalau picknya letoy-letoy gitu dia Gak akan translate ya. iya. Jadi harusnya letoy apa keras? Kalau gua sukanya yang ini yang tebel. Nah, kita tim 2 mili. Iya. Tim 2 mili. 2 mili Kita gitu. sih 1 mili. Wah, tipis banget. Iya. Senar. Tapi bisa gua 1, paling minim gua 1,14. 1,14. Iya, paling minim itu gua masih Senar bisa. tim tebel tim tipis. Sedap. 0,10. Oh, pas sama. Sedap. Nah, senar kalau terlalu tipis, di pick itu Bouncy. iya bouncy, jadi kayak nggak enak. Kalau aku bukan masalah gitu, aku masalah diputus. Oh. Kalau terlalu tipis, Di 9 aja pending tuh putus. sebentar, tunggu dulu. Gua kasih, ini ngomong tentang gadget. Elu yang putus nomor 1. Elu pakai senar coating. Gak putus. Oh. Lu pakai senar coating bukan? Kot- Coating kan? Nggak coating pun yang bola kuning putus. Gini, kalau ini nanti lu boleh buktiin sendiri ya. Kalau berdasarkan pengalaman gua, Hah? senar coating tahan lebih lama emang. Ya. Betul, lebih lama Tapi pasti putus lama. lebih cepat. Senar satunya somehow entah kenapa mungkin kayak reaksi antara ini semua coating, semua brand apapun, Sama hal apapun. sama hal apapun, semua Ada gesekan ya coating. dia. Gue nggak tahu, gue sampai sekarang nggak ngerti. Tapi kalau coating menurut gue itu lebih cepat putus senar nomor satunya. Gue bisa sehari main pakai brand apapun, sehari senar satu pasti putus. Kalau Jadi lo gue sekarang nggak coated. sekarang gue main coated karena gue Kita tim jari-jari asem ini kan. iya Nggak karena dia bisa. iya Kita iya. megang set udah kayak X-Men itu set Iya. bekarat. Lu ada coated murah, nah, Oke. Kan kita ngobrolin di belakang. ada coated murah. Nah, kalau misalnya gini, kalau misalnya hidup bisa memilih, Owen yang dulu atau Owen yang sekarang? Oh, ya maksudnya ya sekarang lah pastilah. Kan lu selalu mau menjadi versi yang terbaik lu kan. Maksudnya
lu akan setiap hari lu berusaha menjadi lebih baik, jadi lebih baik dan lebih baik terus, semakin serupa dengan Tuhan. Semakin lu berusaha itu. Kalau dulu Tapi suka kalau- Paul Gilbert. tapi kalau lu tanya apa lu pengen merubah lu apa yang maksudnya apa yang pengen lu rubah di masa lalu Ya. gitu, gua akan bilang gak ada. Wow. Jadi Oh. Wah. menurut gua ya gua bisa jadi kayak sekarang tuh karena perjalanan gua yang itu Apapun yang semua. terjadi ya. Iya, jadi kayak ini menuntun lu ke sini. Mungkin kalau gak ada ini lu gak jadi yang kayak sekarang. Benar-benar. Kalau mungkin kalau gitar gua nggak hilang, gua nggak jadi kayak mungkin nggak sejago sekarang, bisa jadi. Mungkin lo nggak punya PGM 301. Betul, Mungkin kan. betul. Siapa tahu, Jadi semua itu gak ada yang bikin gua rubah. siapa tahu Karena kita gua itu udah. bikin berhala kan ya. Iya, Nah, betul. Jadi juga. bisa juga. Mungkin karena kalau gua pakai yang lancip-lancip itu gua nggak bisa main di gereja. Iya. benar. Bisa Jadi semua Benar. semua Tuhan itu sudah kayak sudah mengatur hidup lu Sedemikian rupa. Iya. Iya. Nggak ada yang salah, tidak ada yang berlebihan, Jadi tidak kayak- ada yang kurang. Lu diberikan free will untuk memilih. Untuk memilih ya saat detik ini pun lu bisa merespon hal yang A atau B. Lu Iya. masih dikasih pilihan untuk itu. Betul. Apakah lu akan memilih B yang jelek misalnya gitu, instead of Yang lu bagus. milih yang A yang lebih bagus. Nah, perjalanan hidup lu yang membuat lu milih A karena lu udah tahu proses yang lu lewatin kalau lu milih B. Oke. Kalau lu udah pernah lewatin gitu. Oke, rencana Om Owen di 1-2 tahun ke depan. Apa yang mau dicapai? Aku pengen banget pengen banget Apa tuh? hidupin YouTube aku lagi sebenarnya. Jadi aku Iya. seneng sharing. Cuman aku belum ketemu patternnya. Aku dari formulanya. pattern waktunya, kalau ininya formulanya mau bikin apa-apa aku udah tahu, cuman kayak belum ini kan kayak yang edit apa semua gitu kayak Itu butuh waktu, takes iya. time. Makanya aku salut tuh sama kalian nih yang Saya backup. podcast Saya ini backup. terus mau ngedit mau ini Kita bikin mau soalnya- invest waktu, ini invest waktu loh. Iya, betul. Lu tinggal di mana? Bintaro. Bintaro itu ya lumayan jauh lu di mana? Duit. Lumayan jauh juga untuk Satu datang ada ke di sini. Parung Panjang, satu tim, salah satu Tuh. timnya. Jadi lu effort ke sini dan lu mau berkorban. Kalau kan pengen itu ketemu- investasi. Gue pengen Iya. ketemu Om Owen. Tetap aja itu investasi waktu lu yang inilah istilahnya harus lu korbanin gitu. Soalnya kan program kita itu kan tayang seminggu 2 kali, Senin sama Rabu. Jadi hampir setiap minggu. Mereka hebat. Konsistensi itu susah ya. Ya harus kejar terus, gitu harus semangatin diri Iya. terus. Gitu. Konsistensi. Kalau off gimana? Misalkan lu nggak dapet tamu gitu. Belum sih ya. Belum pernah. Oh. Belum pernah. Nah, berarti Tuhan sediain terus. Iya, Wow. itu dia. Sediain terus. Pokoknya kan channel ini sebenarnya dibangun kan karena gini. Ini bukan cerita bukan tentang hostnya, bukan tentang narasumbernya, tapi bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang ada sebagai dalam dunia musik sebagai alat untuk apa ya, menciptakan kebaikan Tuhan. Yes. Tujuannya itu dia. Nah, makanya sebisi itu semua. Kan tadi gua bilang bisa kan, kolaborasi ya. Gua kepengen orang bisa ngelihat Tuhan di kehidupan gua. Jadi ketika lu bereaksi, lu melakukan apapun, orang itu bisa lihat orang ini beda. Tapi bedanya apa ya? Something yang membuat beda kok. Apa? Oh ini kita bisa melihat karakter Tuhan. Wah. Wah. Nggak nyangka loh. Gokil Serius. seorang anak metal ini ya. Orang yang tadinya begini metal gitu. Gue dulu pernah pelayanan di mana yang sampai gua itu ada pendetanya ibu-ibu udah tua dan kolot gitu Ya, kayak ya. terus dia bilang kayak gini. Sampai merinding tuh waktu itu dibilang kayak gitu. Jadi dia bilang saya itu nggak pernah suka sama orang gondrong dari dulu. Bilang gitu. Karena Aduh, langsung gua langsung intimidasi iya. dong.
terintimidasi. Tapi saya ngeliat Owen, Wah, merinding gua. iya kan? Ada Tuhan. Dia bilang gitu. Wah, duh, gua langsung, iya benar kan? Iya. Nggak semuanya Nggak semua casing. Iya, makanya. Itu. Karena Tapi orang gua banyak anyways dilihat gua lupa, kan, ya. gondrong, gua potong bukan karena itu loh, karena sebenarnya gua potong karena gua itu udah bertahun-tahun Udah lama panjang. banget sebelum gua. Semua kan. orang tahu gua itu gondrong dari 2003 hampir 20 tahun itu gua Kayaknya ada di YouTube ya? ada. Iya, aku Potong lihat rambut. rambut, potong rambut. Iya, gua Potong rambut tahun berapa? Hah? Potong rambut tahun baru kan? Gua baru kali tahun lalu kali kayak Ada di YouTube-nya dia. Iya. Lebih ribet kan jadi salon terus? Enggak. Kalau sekarang, Gua enggak juga, justru gua enggak ribet. Keramasnya irit. kalau begini kan juga 3 tahun sekali lo motong. Keramasnya irit tapi Iya. Itu pembenaran diri. keramasnya irit tapi Gua masih lama. Tunggu sejago omongan dulu baru gua potong. Pembenaran diri 3 tahun. enggak sih. Sebenarnya enak, gondrong juga enak. Gua juga kepengen gondrong lagi sebenarnya. Cuma Kangen ya. iya, seneng aja. Apalagi tadi main-main jamming-jamming. Herologi men, kalau lu main kayak gini kan enggak ini, tapi kalau lu Wah. ya beda. Beda. Jadi nggak usah begitu. Gak bisa. Hilang. Vibe-nya lain. Vibe-nya lain. Vibe-nya lain. Ada herologinya itu. Herologi. Ngasih nambah gain. Iya. Nambah gain. Dikit Ya, tuh. 20% lah. Gitu. Thank you Om Wawan. Thank you Kate. Thank you. Ya, nih sebelum terakhir Masih banget. ada. Masih ada 84 menit. Jokes. Gila. Nih, Gokil. Apa? adakah pesan buat generasi-generasi berikutnya yang ingin mau terjun dalam dunia pelayanan, kemudian memutuskan diri sebagai seorang musisi juga di sekuler, yang sekarang ini lagi bimbang. Gua Bisa nggak sih dua alam? dua alam yang berbeda, rohani dan sekuler. Yang kedua, nggak didukung sama orang tua. Oh, Kan oke. Satu-satu ya? Ya, satu-satu deh. Dari yang pertama. Nah, Yang pertama, kalau lu mau pertama tadi gimana? Berdiri di dua alam. Iya, Dua dua alam. Tipsnya apa? iya. Dia mau jadi musisi di gereja juga, tapi lu juga Gini. mau jadi Gini kan? dalam Enggak. di sekolah Gini. juga. Nomor satu, kalau lu melayani, pertama prinsipnya, lu kan mau melayani sama melayani Tuhan. Nomor satu, lu kenalin dulu Tuhan yang mana yang lu layani. Lu kenal Tuhan dulu. Gimana caranya lu kenal Tuhan? Ya gimana lu bisa kenal kalau lu nggak pernah menjalin hubungan sama Tuhan gitu. Ya gimana? Baca Alkitab, kenal ini, ikut komsel. Lu ada berkegiatan di situ. Lu kenalin Tuhan yang akan lu layanin dulu pertama. Itu. Terus kedua, lu harus ngerti prinsip dasar pelayanan. Ini dari gua nih ya maksudnya. Iya. Melayani itu kayak tadi kan lu bilang dua alam. Sebenarnya nggak ada di dua alam itu, bukan dua alam ini. Melayani itu tidak dalam bentuk main musik yang gitu. Di kita itu setiap elemen di dalam kehidupan kita itu tuh melayani, kita ditakdirkan untuk melayani. Iya. Tuhan udah bilang itu kok. Iya. Kalau lu mau ditinggikan lu harus merendahkan diri. Iya kan? Dia benar-benar ini loh. Jangan dalam Iya, waktu dekat iya. Tuhan. Jangan dalam Tapi waktu dekat. Tapi itu beneran terjadi gitu loh. Kalau lu udah kita nggak bisa Sakit ngomong itu kalau di sini. kita nggak bisa ngomong kalau kita nggak ngalamin sendiri. Iya. Jadi kalau lu sudah ngomong, lu ngalamin sendiri, terus lu tahu Tuhan yang lu layanin sendiri, lu ngalamin Tuhan sendiri, ya lu tahu harus berbuat apa. Iya. Gitu. Karena lu tahu Tuhan. Lo sadar bahwa Tuhan di sini, lo di Iya, sini. iya. Jadi rendah itu udah jadi biasa aja. Biasa aja. Betul. Sudah jadi ininya kita, emang takdirnya kita. Takdirnya kita Iya. memang Tuhan sebesar Iya. itu, kita sekecil itu. Yes, Berarti betul. tidak boleh dipisah-pisah nih ya antara Iya, pelayanan sekuler dan- dengan ya. Iya, lu apa? Misalkan lu mau main apa? Kita ngomong misalkan musik, dalam hal musik. Dalam hal musik, lu bilang lu main di rock. Gue kasih contoh ya. Gue main di waktu itu gue konser, gue punya band namanya Dead Magnetic. Metallica banget dong. Metallica banget. Oh. Karena tuh Jadi gua itu itu judul cover. albumnya Metallica. Iya.
itu band cover Metallica. Band cover Metallica. Anggotanya supergroup, basisnya Edane, Octave, terus gitarisnya Burger Kill, terus drummernya Noxa, Alvin. iya, terus Alvin, terus vokalnya Trison. Gila kan, supergroup Itu banget. gila, itu gila. Lu main di mana-mana, udah keliling Indonesia, band cover tapi keliling Indonesia tour waktu itu, bareng Gitar Plus tuh. Nah, terus main musik, ya biasa main, tuh main lagunya Metallica, terus setelah manggung ada orang datang, yang look up ke gua, yang gini, "Wah, ini banget." Ya, benar-benar kayak istilahnya gue pengen kayak wow, bisa melayani, bisa pelayanan, gue ini pengen pelayanan, ini gue kendala ini gitu kan. Jadi di tengah tour itu gue bisa ngobrol sama dia, gue bisa talk deep, heart to heart. Literally gue bisa doain dia, lu bayangin. Wow. Gue berdoa Di buat dia, konser cover Metallica ya, tribute to Metallica, wah gila sih. Itu bener-bener itu something yang gue juga gak imagine. Hah, itu bukan gua men gitu. Biasanya kayak kalau bukan Tuhan yang bikin gua begitu gitu, itu nggak mungkin gua, karena gua jauh banget dari gitu. Doain orang. Jadi lu gitu. doain orang, soundtracknya Orang entertainment. di situ lagi pada ngumpul itu, gua literally duduk di pojokan gini, gua berdoa buat orang itu dan tuang lagi. Berdoa buat orang itu. Gokil. Jarang terjadi. So, I mean like itu makanya gua kepengen orang itu bisa melihat Tuhan di kehidupan gua. Gitu. Jadi karena kenapa gua ngomong gitu? Ya kan pertanyaannya singkat tapi jawabannya panjang. Soalnya gua itu kalau cerita tentang Tuhan tuh kayak excited banget gitu. Karena gua adalah produk dari orang yang itu. Artinya gua pernah ada di posisi itu yang melihat kayak misalnya gua kenal lu gitu, lu baik banget gitu, terus gua bisa melihat Tuhan di kehidupan lu, terus dia bilang, Siapa sosok yang menjadi inspirasi? banyak. Semua teman-teman gue di gereja itu adalah sosok inspirasi gue. Wow. Karena gue mengalami kebaikan Tuhan yang literally dari mereka. Kerendahan hati seorang Andy Owen. Bener. Kalau dulu gue itu ya ada orang yang baik sama gue itu selalu skeptis. Gue bilang, saya ada maunya nih. Pasti selalu ada maunya, pasti. Oh, apa jangan-jangan mau nawarin MLM, apa mau nawarin asuransi apa pokoknya selalu ada. Tapi gue bisa ngeliat mulai kehidupan teman-teman gue yang orang-orang yang baik sama gue, yang benar-benar care sama gue, yang benar-benar kayak kemarin gue kecelakaan, gue aja bisa ada temen date gue yang benar-benar datang nyamperin gue, itu nolongin gue. Gimana gue udah bingung mau telepon adik gue jauh banget. Tuh gue yang nolongin temen date gue, nyamperin, nganterin sampai ke sampai nggak tidur, sampai itu kayak gila. Kayak untungnya buat dia apa men? Untungnya buat dia apa men? Nggak ada. Iya. Itu kayak gue bisa melihat orang-orang itu yang nggak cuma itu banyak banget. Itu baru segelintir. Dan gue bisa melihat Tuhan di dalam orang-orang itu. Wow. Itu gue jadi kenal Tuhan lebih dekat lagi. Wow. Gue kepengen jadi Mereka ini. bukan. Gue pengen menjadi agennya Tuhan. Wow. Kayak gue kepengen orang juga kenal Tuhan melalui diri gue, seperti halnya gue kenal Tuhan melalui diri teman-teman gue. Iya, yang tadi. Wow. Goks. Itu. Jadi itulah makanya gue kepengen gitu. Jadi kalau tadi dibilang lu ini kita ngobrol ini itu pelayanan gue. Betul. Kalau gue bisa menolak, gue sangat bisa menolak Bisa. untuk ini, gue bilang sibuk, gue sangat bisa ini, terus kayak gue kerja di sini itu pelayanan gue. Ingat apapun yang kamu lakukan, do it heartily, seperti kamu melakukan bendera. Lo nggak pernah tahu apa yang lo tahu sekarang akan menjadi apa. Nah, karena kan bagi anak-anak yang muda begini kan, mereka selalu dipisah nih. Rohani,
sekuler. Enggak. Padahal kan tidak kan. Ada yang pelayanan rohani dijadikan sekuler. Reguler ya. Kalau nggak segini nggak mau main. Wah, Iya, ada. Reguleran di gereja. Iya itu maksudnya. Iya. Ya karena ini Tapi nggak ada di penonton sini. Nggak ada, itu di Ada yang ngaku. planet Uranus. Multiverse lain. Ya, yang kedua, Yang kalau kedua. misalnya orang tua tidak mendukung, tidak mensupport. Gini, kalau prinsip gua, Hmm. pertama lu tahu dulu kan, satu, kenapa dia nggak mensupport? Pasti ada alasannya. Ya. Kak, lu jelas dulu alasan mereka kenapa tidak mensupport itu lu tahu dulu. Kalau lu tahu bahwa itu tidak benar apa yang mereka pikirkan, buktikanlah. Dulu orang tua omongan gondrong setuju nggak? Enggak juga. Kita sebagai orang gondrong kan udah melewati. Iya, udah jelas. Sepele. Iya. Sepele. Main musik juga orang tua gua nggak setuju. Iyalah, pasti. Sampai gua di titik yang orang tua nggak pernah ngomong, oh ya udah gua setuju deh lu main musik. Tapi gua sampai di titik bahwa gua bisa hidup di musik, gua bertanggung jawab, gua bisa nyekolahin adik gua Wow. bisa nyelesain, misalnya adik gua sampai sekolah sampai selesai, gua sampai di titik yang ketika gua jual gitar, orang tua gua nanya, loh, Kenapa lu dijual? kok, iya kenapa dijual, nanti lu gimana, nanti begini gimana, loh, lu harusnya seneng gua ini, tapi kok lu ini berarti lu secara nggak langsung lu Support. setuju, iya Ya, support. wah. Iya kan dia nggak pernah ngomong gua support lu gitu, tapi almarhum nyokap gua itu udah sampai di titik itu, jadi gua oh iya berarti lu Dia sampai tahu gitar itu udah dihidup. iya itu Wow. Jadi bukan untuk apa ya, misalnya bukan untuk cari pembenaran diri, tapi ya kerjain aja lah sampai nanti suatu saat terbukti dan orang akan melihat hasilnya kan. iya ya lu buktiin kalau mereka salah ya buktiin kalau mereka salah. Kalau mereka berpikir bahwa wah nanti pergaulan ini apa namanya jadi mabuk-mabukan jadi Nah, itu juga menarik loh, karena jadi musisi itu sangat identik Iya. dengan Memang tidak jauh-jauh dengan itu masalahnya. jadi narkoba atau apa, mereka ya buktiin bahwa lu main Tidak. musik tapi tuh lu nggak di Asal situ jangan gitu. kejebur Iya, habis itu. iya, jangan kejebur. Tapi Berarti- kalau kejebur kan semakin tuh kan Iya. gitu kan. Berarti lebih kepada keputusan kita. Iya, karena ada free will. Iya, dan harus jadi dewasa ya. Iya dong. Biarpun buat lu kejebur juga ya. Wajar. Semua- Iya. Semua dari semua masing-masing. Nggak ada yang punya sempurna, nggak ada yang tapi- sempurna. Tuhan izinkan itu karena ya kalau lu nggak ke situ mungkin lu nggak kenal Tuhan kayak sekarang Iya, gitu betul, loh. betul. Proses pembentukan, dan supaya kita bukan hanya tahu tentang Tuhan tapi kita ngalamin Tuhan. Wow. Benar. Kalau nah itu basicnya. Kalau lu cuma tahu Tuhan dari katanya, Iya. lu nggak bakalan bisa ini apa sih namanya lu melakukan itu lu cuman katanya gitu Iya. loh. Tapi kalau lu tahu mengalami Tuhan, lu tahu persis kenapa lu melakukan itu. Iya. Untuk Kayak siapa? kisahnya Ayub kan. Ya. Ayub kan ketika dicobai gitu kan. Udah cobanya udah Iya, paling banyak, berat tuh iya, semua sampai udah bisa pas segala mau- kesialan ada di situ. Kan dibilang gini, aku tahu akan engkau dari Oh. sekarang aku mengenal engkau. Iya. Itu masih kata kabarnya Indomie enak, nggak pernah makan Iya. Indomie. Hmm. Tapi ketika sedang alamin Indomie dan makan, Udah baru. aku teringat kayak Pastor Jeff bilang begini, Pak Jeff Rahmat bilang Iya. begini. Banyak orang bule datang ke Indonesia ngeliat gado-gado tuh kelihatannya nih bentuknya nggak enak, gitu kan, taste and see kan. Tapi kan kalau orang makan nikmatin dulu, Baru. bahwasanya gado-gado enak, nggak lihat rupanya. Iya. Aku tuh sangat terberkati dengan khotbah Iya. itu, sangat simpel. Dan sebenarnya sih dari pembicaraan kita dari ini, lo mau jadi musisi kayak mau jadi apa, bertanggung jawab lah. Kemudian jadi dewasa lah. Kemudian kalau untuk rohani tertanam lah ya, kan gitu. Wow, aku sangat terberkati nih. Aku juga. Sangat Kayaknya harus diulang. Kenapa? Harus diulang sesi 2 dari sini. I don't mind. Ayo, Ben. Ntar Oh, nanti kita kumpul-kumpul. undang Kodeni deh. Boleh. Kodeni Chandra, ayo dong kasih Ya. waktunya ya, gitu loh. Siap ya. Iya. Ini by the way ini ownernya tuh adiknya Kodeni Chandra loh.
owner ini salah satunya. Oh. Jadi ini ada beberapa pemegang saham, Iya. salah satunya. Oh, mantap. Jangan lupa ke Musika Day. Musika Day, Panglima Polim 8 nomor 2B. Dan kalau gitar pakai Corona. Ya. Enak ya, gue bebas loh. Ya, bebas ya. Bebas. Seri sound engineer? Ada. Nah, gitu. Butuh alat musik sini. Musiknya di sini. Kita belum jadi lo bikin project bareng. Oh Nanti ya. iya, nantilah Nanti ya. kita bikin. Oke, kita tutup. Terima kasih buat Thank you. sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, 90 subscribe. menit nih. Gila. Iya. Iya. Dan share ke teman-teman. Ini bukan cerita tentang kami, tapi tentang Yesus. Yes. Nah, kehidupan sesungguhnya bukan di atas mimbar, tetapi di balik Wow, mimbar. di balik mimbar. Thank you. See you. Bye-bye. God Bye. bless. 1, 2, 3, 4. One, two, 3, 4. One, two, three, four. Yeah.